Istri sah diusir saat hamil 9 bulan. Setahun kemudian ia balas dengan CA tak terduga. Halo Bunda, selamat datang kembali ya. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya silahkan Bunda-Bunda semuanya absen terlebih dahulu ya. Bunda semuanya dari daerah mana saja. Yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Aroma kopi pagi yang baru diseduh, berpadu dengan harum parfum mahal yang tersemat pada jas Wildan, selalu menjadi penanda hari baru di rumah tangga mereka. Namanya Arina, seorang wanita sederhana yang kini menjadi nyonya besar di istana kaca itu. Ia adalah perwujudan ketulusan. Senyumnya lembut memancarkan kehangatan yang kontras dengan dinding marmer dingin di sekelilingnya. Matanya adalah cermin kejujuran. Apapun yang ia rasakan, terpantul jelas di sana. Dinding pertahanan dirinya tipis, mudah retak oleh kata-kata tajam. Namun hatinya adalah baja yang ditempa oleh keyakinan dan kebaikan. Di sampingnya, Wildan berdiri tegak, pewaris tunggal, Wiratama Group, perusahaan konglomerat di bidang properti dan investasi. Posturnya tinggi, tatapannya tegas, seorang pemimpin yang disegani di dunia bisnis. Wildan mencintai Arina. Cintanya tulus, sebuah jangkar yang kuat di tengah lautan ambisi bisnisnya. Namun, sayangnya, jiwa Wildan tak sekuat tubuhnya. Ia adalah pohon yang mudah goyah saat badai bisikan datang, terutama dari suara yang paling ia hormati, ibunya. Wildan adalah sosok yang berhati baik, namun selalu dibayangi ekspektasi dan kekuasaan sang bunda, membuatnya terkadang menjadi pengecut di hadapan kebenaran. Tepat di seberang meja makan, duduklah sumber segala ketidaknyamanan, Nyonya Siti. Ia adalah matriark keluarga Wiratama, seorang wanita dengan aura keangkuhan yang tebal seperti kabut pagi di pegunungan. Rambutnya disanggul rapi, perhiasannya berkilauan seolah menertawakan kesederhanaan Arina. Nyonya Siti memandang dunia melalui kacamata status sosial. Dan di mata Nyonya Siti, Arina adalah noda, setitik tinta hitam di atas kanvas putih kehormatan keluarga Wiratama. Ia merasa Arina mencuri Wildan, putranya, dari takdir yang seharusnya berpasangan dengan wanita dari kasta yang sepadan. Nyonya Siti adalah bom waktu, yang siap meledak kapan saja, hanya menunggu percikan api yang tepat. Pagi itu, suasana di meja makan terasa lebih tegang dari biasanya. Bukan karena ketidakcocokan hidangan, melainkan karena berita yang membuncah di dada Arina. Ia hamil. Wildan, aku punya berita. Suara Arina bergetar menahan haru. Ia memegang tangan suaminya. Aku sudah tes tadi pagi. Garisnya 2. Kita akan punya bayi. Seketika, wajah Wildan bersinar layaknya mentari yang baru muncul dari balik awan. Ia berdiri, memutari meja, dan memeluk Arina erat-erat. Sayang, ya Tuhan, ini luar biasa. Aku akan jadi ayah. Terima kasih, sayang, terima kasih. Wildan mencium kening Arina dengan penuh cinta, seolah dunia di sekitar mereka menghilang. Mereka berdua terhanyut dalam samudera kebahagiaan yang baru terbentuk. Namun, air bah kebahagiaan itu dengan cepat surut, terhisap oleh kekeringan yang terpancar dari kursi Nyonya Siti. Nyonya Siti meletakkan sendoknya dengan suara denting yang tajam, memecah keheningan romantis itu. Pandangannya menusuk, mengupas kebahagiaan Arina lapis demi lapis. Berita luar biasa, katamu, Wildan? Saya justru tidak yakin. Wildan melepaskan pelukan Arina. Raut wajahnya berubah. Cepat sekali, senyumnya luntur, digantikan dengan raut waspada. Ibu, apa maksud ibu? Arina, kamu pikir saya tidak tahu kehidupan masa lalumu? Kamu berasal dari keluarga yang, baiklah, mari kita sebut, sederhana. Saya tidak pernah meragukan Wildan, tapi saya meragukan kamu, kata Nyonya Siti. Setiap katanya tajam seperti pecahan beling yang dilempar ke wajah Arina. Arina tercekat. Hatinya seperti diremas. Bu, apa yang ibu bicarakan? Saya tidak mengerti. Oh, kamu mengerti, Arina. Anak cucu Wiratama harus lahir di lingkungan yang berkelas, dengan darah yang jelas asalnya. Apa yang bisa kamu berikan padanya? Selain wajah lugu itu dan warisan yang minim. Nyonya Siti menyesap tehnya, seolah ucapan kasarnya hanyalah basa-basi pagi. Bu, cukup.
Arina adalah istri sah Wildan. Bayi ini adalah cucu ibu. Wildan mencoba membela, namun suaranya terdengar ragu, seperti gema yang tertelan di aula besar. Ia takut, selalu takut pada tatapan menghakimi ibunya. Cucu? Tentu, Wildan. Tapi kita perlu memastikan. Saya ingin ini fair bagi keluarga kita. Setelah Arina melahirkan, kita lakukan tes DNA. Agar semua jelas, putus Nyonya Siti, nadanya tak terbantahkan. Itu bukan permintaan, melainkan dekret dingin. Arina menatap Wildan, mencari perlindungan, mencari keberanian suaminya yang seharusnya menjadi perisainya. Wildan, kamu tidak meragukan aku, kan? Ada keputusasaan yang menggantung di ujung lidahnya. Wildan menghindari tatapan Arina. Ia menunduk, memainkan remah roti di piringnya. Inilah kelemahan terbesarnya. Ia tidak sanggup berdiri tegak di antara dua wanita paling penting dalam hidupnya. Arina, ini demi kebaikan semua. Agar ibu tenang. Aku percaya padamu. Tapi kalau ini bisa menutup mulut semua orang, kenapa tidak? Kalimat Wildan adalah tusukan belati yang menembus pertahanan Arina. Ia tahu, Wildan tak sepenuhnya membelanya. Ia tahu, Wildan telah membiarkan ibunya meracuni pikiran dan rumah tangga mereka. Air mata Arina jatuh, bukan karena sedih, melainkan karena rasa dikhianati yang pahit. Jadi, setelah semua janji di altar, setelah aku berjuang diterima oleh keluarga ini, kau meragukanku, Wildan. Arina berdiri, tangannya memegangi perutnya yang datar, tempat benih cinta mereka mulai tumbuh. Ia berbalik, meninggalkan ruang makan itu, bersama puing-puing hati yang baru saja diinjak-injak. Sejak hari itu, rumah itu terasa seperti medan perang tanpa suara. Arina hidup dalam pengawasan ketat Nyonya Siti. Setiap gerak-geriknya, setiap panggilan teleponnya, dicurigai. Wildan tenggelam dalam pekerjaannya, memilih bersembunyi di balik tumpukan berkas, menghindari mata Arina yang kini selalu membawa mendung. Nyonya Siti, dengan kelihayannya, mulai menabur benih keraguan yang lebih busuk. Ia menyewa mata-mata, dan tak lama kemudian, ia menyajikan bukti palsu yang dibuat-buat. Sebuah foto Arina bertemu dengan seorang pria, sebenarnya adalah sepupunya yang datang dari luar kota, diberi narasi pengkhianatan yang keji. Nyonya Siti menyajikannya kepada Wildan di saat suaminya sedang berada di titik terendah, penuh tekanan bisnis dan kelelahan. Wildan, lihat ini. Di belakangmu. Dia menodai kehormatan keluarga kita. Dia membawa aib, bisik Nyonya Siti. Suaranya dipenuhi drama dan kepalsuan. Wildan memandangi foto itu. Meskipun hatinya berteriak menolak, ia melihat keraguan yang sudah dipupuk ibunya kini tumbuh menjadi monster cemburu di dadanya. Rasa lelah, tekanan, dan hasutan sang ibu, semuanya berakumulasi menjadi kebencian sesaat. Wildan, si pengecut, mengambil jalan termudah, menyalahkan. Wildan, aku bersumpah, itu Kak Satya, sepupuku. Kenapa kau lebih percaya selembar kertas kotor ini daripada istrimu sendiri? Arina memohon di kamar, dengan perutnya yang sudah mulai membuncit, menginjak usia 6 bulan. Cukup, Arina. Aku tidak peduli siapa dia. Kau sudah melampaui batas. Aku butuh ketenangan. Aku butuh kejujuran. Dan kau tidak memberikannya. Wildan membentak, kata-katanya menghantam Arina tanpa ampun. Ia tidak tahu, atau tidak mau tahu, bahwa ia baru saja menggali kuburan untuk kebahagiaannya sendiri. Arina terdiam. Ia melihat tidak ada lagi Wildan yang dicintainya, hanya ada bayangan Wildan yang dikendalikan oleh ibunya. Benar-benar lenyap. Dan cerita ini baru saja dimulai, pintu kehangatan mereka sudah terkatup rapat, dan yang menanti Arina adalah badai yang akan membawanya keluar dari mahligai kaca itu. Babak baru yang menyakitkan, dan tidak akan ada yang bisa menduga apa yang akan terjadi selanjutnya. Kehidupan mereka, yang tampak sempurna di luar, ternyata hanyalah cangkang tipis yang siap pecah kapan saja. Setelah insiden foto palsu yang dilemparkan Nyonya Siti, rumah besar keluarga Wiratama itu benar-benar menjadi neraka yang beku bagi Arina. Usia kandungannya sudah menginjak 8 bulan penuh, perutnya membesar seperti bola dunia yang ringkih, menahan janji kehidupan di tengah badai kehancuran rumah tangga. Sejak Wildan melayangkan bentakan,
Ia memilih mengunci diri di balik dinding kesibukannya, menjadikannya patung beku tanpa ekspresi, bahkan ketika mereka berpapasan di lorong. Nyonya Siti, sang dalang, melihat kesempatan emas. Ia tahu, Wildan adalah senjata yang siap ditembakkan, hanya perlu sedikit dorongan pada pelatuk. Suatu malam, sekitar pukul 10, Arina merasa sangat lelah. Ia duduk di balkon kamar, mengelus perutnya yang bergerak-gerak, merasakan getaran lembut kehidupan yang menjadi satu-satunya sumber kekuatannya. Pintu kamar diketuk keras, bukan ketukan hormat seorang pelayan, melainkan gedoran yang memaksa. "Arina, buka!" Suara Wildan terdengar berat dan serak, dipenuhi amarah yang bukan miliknya sendiri. Arina bergegas membuka. Di ambang pintu, Wildan berdiri dengan wajah yang dipenuhi kekalahan dan kebingungan yang dicampur alkohol. Di belakangnya, Nyonya Siti berdiri tegap, tatapannya menyala penuh kemenangan, seolah ia adalah ratu kegelapan yang baru saja memenangkan pertarungan pertama. "Wildan, ada apa? Kenapa kau minum? Ini sudah malam." Arina mencoba meraih lengan suaminya, namun Wildan menepisnya kasar. "Jangan sentuh aku. Jangan sentuh aku dengan tanganmu yang kotor." Wildan berteriak, suaranya menggelegar di kamar mewah itu. Ia melemparkan sebuah amplop coklat ke lantai. Isinya adalah salinan, bukti, palsu lain yang telah disiapkan Nyonya Siti. Struk pembelian tiket pesawat keluar kota atas nama Arina dan sebuah nama pria lain, yang tentu saja adalah rekayasa belaka. "Lihat ini, Arina. Kau masih berani bersumpah bahwa kau tidak pernah mengkhianatiku? Padahal perutmu sudah sebesar ini, dan kau masih berusaha kabur dengan selingkuhanmu." Wildan menghardik, menuding-nuding Arina dengan jemari gemetar. Arina membungkuk perlahan, mengambil amplop itu. Pandangannya kosong. Ia tahu ini adalah perangkap laba-laba yang dirajut oleh Nyonya Siti. Pikirannya berputar cepat, mencari celah, mencari kata-kata yang bisa menembus dinding tebal hasutan di kepala Wildan. "Ini palsu, Wildan. Kau tahu ini palsu. Aku hamil 9 bulan. Bagaimana mungkin aku bepergian jauh? Aku bahkan tidak punya waktu untuk berjalan santai di taman. Kau lihat perutku? Aku kesulitan tidur di malam hari. Wildan, kau lebih percaya selembar kertas daripada keadaan istrimu sendiri." Arina memohon, air matanya mulai mengalir, membasahi pipinya yang kian tirus. Nyonya Siti maju selangkah, menempatkan tangannya di bahu Wildan, seolah menyalurkan energi kebenciannya. "Jangan biarkan air mata buaya itu menipumu, Wildan. Dia dramatis. Semua wanita sepertinya begitu. Demi harga diri keluarga kita, nak, kau harus tegas. Usir dia. Sekarang." Nyonya Siti menggunakan Wildan sebagai boneka untuk melampiaskan kekecewaannya. Ia terus menusuk titik lemah Wildan, mengingatkannya pada kegagalan bisnis kecil yang baru saja menimpa perusahaan, mengaitkannya dengan aura negatif yang dibawa Arina. "Ibu benar," gumam Wildan, matanya merah, bukan hanya karena alkohol tetapi karena konflik batin yang merobek jiwanya. Ia adalah biduk yang kehilangan kemudi, terombang-ambing di lautan amarah dan kebodohan. "Aku sudah muak, Arina. Aku sudah capek dengan semua drama ini." Arina menatap Wildan, tatapan yang penuh kepedihan dan kekecewaan yang tak terhingga. Ia melihat bahwa Wildan telah menyerah pada dirinya sendiri, menyerah pada pernikahan mereka. Kau memilih percaya pada kebohongan? Wildan, kau tahu risiko kehamilan di bulan ke-9, kan? Wildan menarik napas dalam-dalam, mencoba mengumpulkan sisa-sisa keberaniannya. Ia memejamkan mata, seolah dengan memejamkan mata, ia bisa menghapus semua kenangan manis dan semua tanggung jawabnya. Ketika matanya terbuka, yang tersisa hanya kekejaman yang dipaksakan. "Keluar dari rumah ini, Arina. Sekarang. Malam ini juga. Saya tidak butuh istri murahan. Jangan pernah kembali." Wildan mengucapkan kata-kata itu dengan suara yang nyaris tak ia kenali, dingin dan tanpa jiwa, seperti salju yang turun di gurun pasir. Arina berdiri membatu. Ia tidak percaya telinganya. "Aku sedang hamil 9 bulan, Wildan. Bagaimana bisa kau setega ini pada darah dagingmu sendiri? Aku tidak punya tempat tujuan. Ini sudah hampir tengah malam." Arina berteriak,
Air mata yang mengalir kini bercampur dengan kepanikan. Nyonya Siti menyeringai kecil. Senyum kemenangan yang menusuk relung hati Arina. Itu bukan urusan kami. Mengurus dirimu sendiri. Kamu datang ke sini tanpa apa-apa. Jadi kembalilah tanpa apa-apa. Sekarang, Wildan, suruh dia pergi. Wildan, di bawah tatapan ibunya, menjadi prajurit yang tunduk pada perintah jenderalnya. Ia mengambil tas pakaian Arina, yang kecil dan usang, tas yang sama yang ia bawa saat pertama kali pindah ke rumah itu, dan melemparkannya ke lantai. Pergi, Arina. Sebelum aku panggil keamanan. Aku sudah muak. Aku akan mengurus perceraian kita secepatnya. Wildan memalingkan muka, tidak sanggup melihat mata Arina yang kini memancarkan luapan rasa sakit yang luar biasa. Arina mengambil tasnya perlahan. Ia berjalan mendekati Wildan. Dengan susah payah ia menopang perutnya yang berat. Dengarkan aku, Wildan. Hari ini, kau mengusir aku. Kau mengusir anakmu sendiri, di saat aku hanya butuh tempat berlindung. Aku bersumpah, kau akan menyesali hari ini. Kau akan mencari kami. Tapi saat itu terjadi, kau tidak akan menemukan Arina yang lemah dan bodoh lagi. Kata-kata Arina diucapkan dengan bisikan, namun mengandung kekuatan sumpah yang membuat Wildan seketika merasakan getaran dingin di punggungnya. Namun, rasa takut pada ibunya dan amarah yang salah arah lebih kuat. Wildan mendorongnya pelan namun tegas menuju pintu kamar. Di lorong sepi yang bermandikan cahaya kristal mahal, Arina berjalan tertatih-tatih. Setiap langkahnya adalah sebuah palu yang menghancurkan sisa-sisa harapannya. Ia menuruni tangga utama, tangga megah yang dulu ia impikan, kini terasa seperti tangga menuju jurang penderitaan. Di ambang pintu besar, Wildan berdiri, memunggungi Arina, menolak menatapnya. Pergi. Hanya satu kata itu yang keluar, dingin dan final. Arina menoleh sekali lagi, melihat sosok suaminya yang telah menjadi orang asing dalam sekejap mata, dan Nyonya Siti yang menyaksikannya dengan wajah penuh kepuasan dari balkon lantai 2. Arina menarik napas, menyimpan semua rasa sakit dan penghinaan itu di dasar hatinya, menjadikannya batu bara yang kelak akan menjadi berlian. Ia melangkah keluar, di tengah malam buta. Di luar gerbang besi besar rumah Wiratama, udara malam terasa menusuk. Angin berhembus kencang, seolah alam ikut meratapi nasibnya. Arina berdiri sendirian di tepi jalan raya yang sepi. Tidak ada taksi, tidak ada kendaraan umum. Ia hanya ditemani sinar rembulan yang samar dan suara jangkrik yang memilukan. Rasa sakit di hatinya tiba-tiba berpindah ke perutnya. Kontraksi. Tidak. Jangan sekarang. Arina merintih, memegang perutnya yang mengeras. Rasa sakit itu datang dan pergi, seperti gelombang pasang yang menghempas, membuatnya kesulitan bernapas. Ia harus segera mencari pertolongan. Dengan sisa tenaga dan air mata yang tak henti, Arina berjalan tertatih-tatih menjauhi istana kejam itu, membawa satu-satunya harta berharganya. Bayi yang sedang ia kandung. Dalam keputusasaannya, ia hanya bisa berdoa agar ada malaikat penolong yang dikirimkan Tuhan di jalan sunyi ini. Ia tahu, jika ia tidak segera menemukan tempat berlindung, nyawanya dan nyawa bayinya akan terancam. Langkah Arina semakin lambat, pandangannya mulai kabur. Rasa sakit itu datang lagi, lebih kuat dan lebih lama. Tepat di depan sebuah rumah yang sederhana namun asri, dengan cahaya lampu temaram yang hangat, Arina jatuh berlutut. Rasa sakit itu luar biasa, seperti tusukan ribuan jarum di punggungnya. Tolong, Tuhan, tolong. Arina memejamkan mata, tubuhnya menyerah, dan ia pingsan tepat di depan pintu gerbang kayu yang tampak usang namun damai. Kisah Arina, yang baru saja diusir dari surga yang ia pikir miliknya, baru saja memasuki babak tergelap. Namun, dalam kegelapan itu, selalu ada celah kecil bagi cahaya untuk masuk. Dan disinilah, takdir mulai merajut benang pertolongan yang akan membawanya pada transformasi tak terduga. Dinginnya aspal jalanan adalah hal terakhir yang Arina rasakan sebelum kesadarannya terenggut kegelapan. Ia tergeletak tak berdaya, seperti daun kering yang gugur setelah badai, tepat di depan gerbang kayu sebuah rumah sederhana. Dalam kesunyian malam yang mencekam, suara rintihan Arina yang samar, berpadu dengan jeritan batinnya, memanggil pertolongan. Beruntung,
Di balik gerbang itu tinggal seorang pria tua yang memiliki kepekaan setajam mata elang dan hati semurni emas. Namanya Bapak Herman. Ia adalah seorang duda yang hidup tenang setelah pensiun dari dunia akademik dan bisnis catering kecilnya. Malam itu, Bapak Herman sedang menikmati secangkir teh hangat, bersiap tidur, ketika telinganya menangkap suara gemuruh aneh dari luar. Bapak Herman bergegas membuka pintu. Sinar lampu teras yang temaram menyorot sosok wanita hamil besar yang tergeletak lemas. Wajahnya pucat pasi, air mata masih menyisakan jejak di pipinya. Bapak Herman terkesiap, rasa kagetnya segera berganti dengan kepedulian yang mendesak. Ya Tuhan, nak, apa yang terjadi? Bapak Herman berlutut, mencoba memeriksa kondisi Arina. Ia melihat kondisi perut Arina dan raut wajahnya yang menahan sakit luar biasa. Ini sudah waktunya. Tanpa membuang waktu, Bapak Herman berteriak memanggil Bei Inah, asisten rumah tangganya yang sudah seperti keluarga. Dengan dibantu Bei Inah yang panik, Bapak Herman dengan susah payah mengangkat tubuh Arina yang berat, membawanya masuk, dan menidurkannya di sofa ruang tengah yang hangat. Bei Inah, cepat hubungi bidan langganan kita. Katakan darurat. Saya akan siapkan air hangat, perintah Bapak Herman. Suaranya tenang namun penuh otoritas, mencerminkan sifatnya sebagai mantan dosen yang terbiasa mengatasi krisis. Arina, yang setengah sadar, merasakan kehangatan yang asing namun melegakan. Ia membuka mata sedikit, melihat wajah tua yang teduh dan penuh kasih sayang itu. Sakit, Pak, perut saya. Sabar, nak, kamu aman di sini. Bidan sebentar lagi datang. Tahan sebentar, ya. Jangan khawatir, ujar Bapak Herman, mengusap dahi Arina dengan punggung tangan tuanya yang lembut. Kehadiran Bapak Herman adalah oasis di tengah gurun keputusasaan yang baru saja dilalui Arina. Tak lama kemudian, bidan Mira tiba. Ruang tengah rumah itu pun berubah menjadi tempat perjuangan hidup dan mati. Bapak Herman dan Bei Inah menjauh, namun dua-dua mereka mengalir tanpa henti, memohon keselamatan bagi ibu dan bayi itu. Rasa sakit kontraksi yang dialami Arina kini mengguncangnya seperti gempa bumi. Ia berteriak, memanggil nama Wildan, nama yang baru saja menusuknya. Wildan, kenapa kau tinggalkan aku? Aku benci kamu, teriak Arina di antara tarikan napasnya yang berat. Namun, setelah teriakan itu keluar, ia sadar. Ia harus kuat. Ia harus berjuang demi janin yang tidak bersalah ini. Setelah melalui pertempuran yang panjang dan melelahkan, tangisan nyaring seorang bayi memecah keheningan malam menjelang subuh. Alhamdulillah, bayinya perempuan. Bu, cantik sekali, sehat, seru bidan Mira dengan senyum lega. Air mata Arina mengalir deras. Namun kali ini bukan air mata kepedihan, melainkan air mata kelegaan dan haru yang membanjir. Bidan Mira meletakkan bayi mungil yang masih merah itu di dada Arina. Sentuhan kulit ke kulit itu adalah penghubung listrik yang langsung menyalurkan kekuatan tak terbatas ke dalam diri Arina. Anakku, Aura, bisik Arina, memberikan nama yang tiba-tiba terlintas di benaknya, melambangkan cahaya. Bapak Herman dan Bei Inah masuk setelah semuanya tenang. Mereka melihat Arina dan bayi perempuannya dengan mata berkaca-kaca. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak. Bapak sudah menyelamatkan nyawa kami, ucap Arina lirih, mencoba duduk bersandar. Bapak Herman menggeleng. Tuhan yang menyelamatkan, nak. Saya hanya perantara. Tapi kamu harus kuat. Ceritakan padaku, siapa yang tega membiarkanmu sendirian di jalanan dalam kondisi begini? Arina menceritakan semua yang terjadi. Pernikahan yang penuh cinta di awal, hasutan Nyonya Siti yang kejam, kebodohan Wildan yang mudah percaya, hingga pengusiran di tengah malam buta. Bapak Herman mendengarkan dengan sabar, tanpa interupsi, sementara Bei Inah menggeleng-gelengkan kepala penuh iba. Suamimu, Wildan Wiratama? Putra Nyonya Siti? Tanya Bapak Herman, suaranya kini menjadi lebih serius. Arina mengangguk lemah. Iya, Pak, Wildan. Bapak Herman menghela napas panjang. Saya mengenal Wildan. Saya pernah mengajarinya di kampus dulu. Anak yang cerdas, tapi sayangnya ia selalu hidup di bawah bayang-bayang dominasi ibunya. Saya juga kenal ibunya.
Nyonya Siti memang selalu melihat segala sesuatu dari kacamata harta dan status. Astaga, saya tidak menyangka ia bisa sekeji ini. Saya tidak tahu harus kemana lagi. Pak, saya tidak punya siapa-siapa di kota ini, kata Arina. Suaranya kembali dipenuhi ketakutan akan masa depan. Bapak Herman tersenyum lembut. Senyum itu adalah penawar bagi luka batin Arina. Tinggallah di sini, nak. Untuk sementara, anggap saja ini rumahmu. Di belakang ada pavilion kecil. Bisa kamu tempati. Bei Inah akan membantumu mengurus Aura. Kamu fokus saja memulihkan diri. Kamu dan cucumu, maksud saya, bayimu, adalah tamu kehormatan di rumah ini. Arina menangis lagi. Kali ini karena kebaikan yang luar biasa. Saya tidak tahu harus membalas kebaikan Bapak dengan apa. Jangan dibalas dengan apa-apa. Balaslah dengan janji. Janji bahwa kamu tidak akan meratapi nasibmu lagi. Kamu harus bangkit. Api di hatimu harus menyala, bukan untuk membakar, tapi untuk menerangi jalanmu, nasihat Bapak Herman. Malam itu, sambil menatap wajah Aura yang polos, Arina menguatkan tekadnya. Ia mencium kening bayinya. Dengar, nak, aku berjanji, aku tidak akan menjadi Arina yang lemah dan mudah diinjak-injak lagi. Mereka mengusir kita tanpa sehelai benang pun, tapi kita akan kembali. Kita akan kembali bukan untuk meminta maaf, bukan untuk merengek, tapi untuk menunjukkan bahwa harga diri dan kecerdasan jauh lebih mahal daripada harta keluarga Wiratama. Kita akan tunjukkan pada Wildan dan Nyonya Siti bahwa ibumu ini adalah lawan yang setara, bahkan lebih kuat. Janji itu, diucapkan dalam bisikan yang penuh kepahitan dan tekad, menjadi mantra baru bagi kehidupan Arina. Ia akan mengubah rasa sakitnya menjadi bahan bakar ambisi yang dingin dan terencana. 3 bulan berlalu di rumah Bapak Herman. Pavilion kecil di belakang rumah itu telah menjadi sarang hangat bagi Arina dan Aura. Aura, yang kini mulai bisa tersenyum lebar, adalah matahari yang tak pernah redup bagi Arina. Setiap tawa Aura adalah amunisi baru yang menguatkan tekad Arina. Rasa sakit akibat pengusiran di malam buta itu memang tidak pernah hilang, namun ia telah berubah wujud, dari kepedihan yang melumpuhkan menjadi motivasi yang membakar. Arina memegang janji yang ia bisikkan pada Aura. Ia tidak akan hanya bertahan, ia harus bangkit. Dan ia memiliki mentor yang sempurna. Bapak Herman, pria tua yang bijaksana itu, ternyata memiliki koneksi yang luas di dunia bisnis. Ia bukan sekadar pensiunan dosen, melainkan seorang ahli strategi bisnis yang disegani di masa jayanya. Ia segera melihat potensi terpendam dalam diri Arina. Di balik kelembutan dan kerapuhan yang pernah ia saksikan, Bapak Herman menemukan kecerdasan yang tajam dan kemauan yang sekeras batu karang. Kamu punya fondasi yang bagus, Arina. Ketekunan dan kejujuran. 2 hal yang sulit ditemukan di dunia bisnis saat ini, ujar Bapak Herman suatu sore, ketika Arina membantunya merapikan buku-buku lama di perpustakaan kecilnya. Tapi saya hanya lulusan biasa, Pak. Saya tidak mengerti seluk-beluk investasi dan manajemen perusahaan seperti Wildan, jawab Arina, sambil menyusui Aura yang tenang di pangkuannya. Bapak Herman tersenyum, matanya memancarkan cahaya pengetahuan. Wildan punya gelar, Arina. Kamu punya naluri dan penderitaan. Dan di dunia ini, penderitaan yang diubah menjadi tekad adalah universitas terbaik. Bapak Herman menawarkan bantuan yang tak ternilai. Ia mulai mengajari Arina segala hal. Bukan hanya teori, melainkan strategi perang dagang. Mereka menghabiskan waktu berjam-jam di perpustakaan kecil itu. Mereka membahas laporan keuangan, menganalisis saham, dan mempelajari tren pasar, khususnya di sektor teknologi pangan, sektor yang ternyata menjadi keahlian khusus Bapak Herman dan yang akan menjadi kunci bagi balasan Arina. Lihat perusahaan Wiratama Group, Arina. Mereka fokus di properti. Pasar properti sedang jenuh. Mereka tidak akan bertahan jika tidak berekspansi ke sektor yang lebih maju dan berkelanjutan, jelas Bapak Herman, menunjuk grafik di layar komputer. Wildan dan ibunya terlalu sombong dan konservatif. Mereka tidak melihat bahwa roda zaman telah berputar. Arina menyimak dengan serius. Ia seperti tanah kering yang menyerap air, sangat haus akan ilmu. Saya ingat Nyonya Siti selalu meremehkan bisnis makanan.
Dia bilang itu kotor dan tidak berkelas. Arina mengingat kembali, rahangnya mengeras. Bagaimana jika kita justru menyerang dari sana, Pak? Pintar. Itulah yang saya harapkan darimu. Jika kamu ingin membalas mereka, jangan balas dengan air mata, Arina. Balaslah dengan kecerdasan, dengan kekuatan yang tak terlihat, kata Bapak Herman, bangga. Fokus Arina jatuh pada potensi bisnis pengolahan hasil pangan berkelanjutan. Ia ingat betapa banyak lahan pertanian yang tidak terurus di kampung halamannya dulu. Ia mulai merancang sebuah konsep bisnis yang sangat matang. Ia bukan hanya ingin sukses, ia ingin membangun sebuah kerajaan yang berdiri di atas nilai-nilai kemanusiaan. Sangat kontras dengan Wiratama Group yang berdiri di atas keangkuhan. Jika saya bisa menciptakan model bisnis yang menggabungkan teknologi modern, keberlanjutan, dan membantu petani kecil, maka saya tidak hanya akan sukses. Saya akan menciptakan benteng yang tak tertembus, Arina bertekad. Bapak Herman melihat api di mata Arina. Ia tahu, saatnya telah tiba. Saya punya koneksi lama di sebuah perusahaan investasi di luar negeri, Arina. Mereka tertarik pada ide-ide segar, dan mereka butuh orang cerdas dan jujur untuk menjalankannya di Indonesia. Saya akan merekomendasikanmu. Tapi kamu harus berjanji, jangan gunakan nama belakang Wildan. Jangan gunakan nama keluarga Wiratama. Kamu harus berdiri di atas kakimu sendiri. Siap. Arina memeluk Aura erat-erat, menatap wajah polos bayinya. Siap, Pak. Saya akan menggunakan nama saya sendiri, Nona Arina. Waktu berjalan cepat, secepat jarum jam yang berpacu dengan tekad. Selama 9 bulan berikutnya, Arina hidup dalam rutinitas ketat, mengurus Aura, belajar bisnis dengan Bapak Herman, dan bekerja secara online untuk mendapatkan pengalaman awal. Ia mulai membangun koneksi, menghadiri seminar online, dan membaca ratusan buku. Fisiknya pulih, dan ia memancarkan aura baru. Pakaian sederhananya tetap bersih dan rapi, namun kini ia memiliki kilau percaya diri yang tak terhingga. Ia tidak lagi wanita polos yang mudah dihasut. Ia adalah ibu yang matang, wanita yang cerdas, dan seorang profesional yang siap bertarung. Suatu sore, Bapak Herman kembali dari Jakarta, membawa berita penting. Arina, mereka setuju. Mereka sangat terkesan dengan proposal bisnismu tentang rantai pasok pangan berbasis teknologi. Mereka bukan hanya memberimu pekerjaan. Mereka menjadikanmu pemimpin proyek investasi mereka di Asia Tenggara, kata Bapak Herman, menyerahkan sebuah amplop tebal. Arina menarik napas, tangannya gemetar. Ini adalah pintu gerbang menuju janji yang ia ukir di malam pengusirannya. Saya benar-benar harus berterima kasih, Pak. Jangan berterima kasih padaku. Berterima kasihlah pada dirimu sendiri yang tidak menyerah. Ingat, kamu akan kembali ke Jakarta, tapi kamu akan kembali sebagai orang lain. Kamu harus bisa memisahkan emosi pribadimu dengan tujuan profesionalmu. Saya mengerti. Wildan dan Nyonya Siti tidak tahu bahwa kami hidup bahagia. Mereka pasti mengira saya hancur dan menjadi gelandangan. Saya tidak akan muncul di hadapan mereka sampai saya yakin bahwa genggaman saya lebih kuat daripada genggaman mereka di pasar, jawab Arina tegas. Bagus. Rencananya begini. Perusahaan ini adalah holding company besar. Kamu akan muncul sebagai perwakilan mereka, Nona Arina, yang mengurus investasi di bidang yang sama sekali tidak dipedulikan Wiratama Group. Ini adalah langkah catur yang brilian. Kamu menyerang dari blind spot mereka. Jelas Bapak Herman, matanya berbinar senang. Kapan saya harus mulai? Tanya Arina, semangatnya membara. Lusa. Bersiaplah, Arina. Panggung telah disiapkan. Dan kamu harus menjadi bintang utama yang paling cemerlang. Bapak Herman tersenyum, mengakhiri pembicaraan bisnis mereka. Di hari keberangkatan, Arina memeluk Bapak Herman dan Bei Inah. Aura yang kini sudah setahun, tertawa riang, seolah tahu bahwa babak penebusan akan segera dimulai. Arina menoleh ke arah kota yang dulu membuangnya, kota yang didominasi oleh Wiratama Group. Selamat tinggal, Arina yang lemah, bisiknya pada bayangan dirinya sendiri. Dan selamat datang, Nona Arina, investor baru. Ia menaiki mobil yang sudah disiapkan perusahaan barunya,
meninggalkan rumah yang telah memberinya perlindungan dan kekuatan. Ia membawa serta cinta tulus Aura, ilmu Bapak Herman, dan janji pahit di malam pengusiran. Wildan dan Nyonya Siti mungkin berpikir mereka telah memenangkan perang kecil dengan mengusir Arina. Mereka tidak sadar bahwa perang sesungguhnya baru akan dimulai, dan kali ini, Arina memegang kendali penuh atas medan pertempuran. Jakarta, setahun setelah Arina diusir. Lampu-lampu kota metropolitan kini menyambut Arina, namun bukan lagi dengan kehangatan rumah tangga, melainkan dengan sinar laser yang penuh perhitungan dan ambisi. Arina kembali, tidak dengan tangan kosong, tetapi sebagai Nona Arina, perwakilan dari holding company multinasional yang bergerak di bidang investasi teknologi pangan. Ia tampil berbeda. Pakaiannya formal, elegan, dan profesional. Tatapannya kini lebih tajam, dingin, dan penuh percaya diri, mencerminkan ilmu yang ia serap dari Bapak Herman selama 1 tahun penuh. Aura, putrinya, dititipkan pada pengasuh terpercaya di apartemen baru mereka. Meskipun sibuk, Arina memastikan ia tetap menjadi bintang utara dalam hidup Aura. Kini, Arina adalah wanita yang menjalankan hidupnya dengan disiplin ketat. Pagi untuk Aura, siang hingga sore untuk pekerjaan, dan malam untuk merancang strategi. Pekerjaannya berjalan mulus. Berbekal konsep bisnis yang matang dan modal besar dari investornya, Arina dengan cepat menjalin jaringan dan menancapkan tonggak kekuasaan di sektor pangan berkelanjutan. Nama Nona Arina mulai santer terdengar di kalangan pebisnis muda, dikenal karena kecerdasan, ketegasan, dan kejeliannya melihat peluang di masa depan. Tidak ada yang tahu bahwa di balik profesionalitasnya, ia menyimpan memori pahit seorang istri yang diusir. Laporan investasi kita di 3 startup pangan itu sangat menjanjikan, Nona Arina. Analisis Anda 99% akurat. Kami sangat beruntung memiliki Anda, puji Daniel, asisten pribadinya yang cerdas dan loyal. Arina tersenyum tipis. Terima kasih, Daniel. Tapi jangan pernah puas. Pasar selalu bergerak. Kita harus selalu berlari di depan kompetitor. Dalam perjalanannya menapaki tangga kesuksesan, Arina selalu menyempatkan diri melacak pergerakan pasar properti, sektor utama Wiratama Group. Nalurinya, yang sudah diasah oleh Bapak Herman, memberitahunya bahwa keretakan telah muncul di Istana Wiratama. Pak Herman benar. Pasar properti kian lesu. Apalagi dengan skandal pembebasan lahan yang sempat menimpa mereka tahun lalu, gumam Arina, membaca berita di tabletnya. Wildan, yang dulu memilih lari dari masalah pribadi dengan tenggelam dalam pekerjaan, kini harus menghadapi masalah yang lebih besar. Suatu sore, Bapak Herman menelepon Arina. Suaranya terdengar cemas. Arina, ada berita penting. Wiratama Group benar-benar berada di ambang kesulitan. Bukan hanya karena pasar, tapi manajemen mereka kacau, kata Bapak Herman dari seberang telepon. Apa yang terjadi, Pak? Nyonya Siti. Dia terlalu banyak campur tangan dalam keputusan finansial strategis, seringkali hanya berdasarkan ego dan keinginan cepat untung, tanpa analisis matang. Ia menolak investasi di sektor teknologi dan justru mengalokasikan dana besar untuk proyek perumahan mewah yang ternyata gagal total. Sekarang, mereka kekurangan likuiditas parah. Mereka butuh pinjaman besar atau investor baru yang mau menalangi utang mereka. Hati Arina berdesir, bukan karena senang, melainkan karena rasa keadilan yang mulai terwujud. Wildan? Apakah dia tidak bisa berbuat apa-apa? Wildan, dia tertekan. Dia mencoba meyakinkan ibunya, tapi Nyonya Siti adalah diktator di rumah dan di kantor. Wildan terjepit. Kini, demi menyelamatkan perusahaan keluarga, mereka terpaksa mencari pinjaman. Dan disinilah kesempatanmu. Bapak Herman menjelaskan bahwa Wiratama Group tengah mengadakan pertemuan tertutup dengan beberapa bank dan perusahaan investasi besar untuk mencari dana talangan. Arina, perusahaanmu memiliki dana investasi yang sangat besar, dan kebetulan direktur utama perusahaanmu, Tuan Chen, sedang berada di luar negeri. Ini kesempatanmu. Tuan Chen bilang, kamu bisa menggunakan kewenangan penuhmu, asalkan itu demi kepentingan perusahaan kita. Kita bisa menjadi penyelamat, tapi dengan syarat yang mematikan bagi Wiratama. Arina menutup mata,
membayangkan wajah angkuh Nyonya Siti dan wajah pengecut Wildan saat mengusirnya. Sudah waktunya kartu dibalik. Baik, Pak. Atur pertemuan. Saya ingin memastikan nama perusahaan saya ada di daftar investor yang diundang. Saya akan muncul. Tapi tolong, pastikan ini diatur agar saya dihormati sebagai investor, bukan sekadar wanita yang mencari muka. Tenang, Nona Arina. Saya sudah bicara dengan koneksi lama saya. Mereka tahu siapa Anda sekarang. Mereka tahu kekuatan uang yang Anda bawa. Anda akan disambut sebagai Dewi Penyelamat, terlepas dari masa lalu Anda. Ini adalah waktu yang tepat untuk menunjukkan bahwa seorang wanita yang pernah diusir saat hamil 9 bulan, kini kembali sebagai pemilik nasib mereka. 2 hari kemudian, hari pertemuan itu tiba. Arina berdiri di depan cermin, mengenakan setelan jas abu-abu tua yang terlihat sempurna di tubuhnya. Ia tidak memakai perhiasan mahal, hanya jam tangan klasik dan cincin pernikahan yang sudah lama ia lepaskan. Kini ia ganti dengan cincin perak sederhana di jari manisnya. Ia menyusun rambutnya ke belakang, wajahnya dihiasi riasan minimalis namun tegas. Ia terlihat seperti pedang yang baru diasah, siap untuk pertempuran. Di hadapannya, Daniel sudah menunggu, memegang briefing tebal tentang kondisi keuangan Wiratama Group, yang ternyata lebih buruk dari yang dibayangkan. Nona Arina, kita harus tegas. Kalau mereka menolak syarat kita, biarkan saja perusahaan itu tenggelam. Kita tidak boleh mempertaruhkan modal kita hanya karena sentimen, saran Daniel. Tentu, Daniel. Ini bisnis. Aku tidak punya sentimen dengan perusahaan itu. Aku hanya melihat peluang, jawab Arina, meskipun ia tahu bahwa hati kecilnya berdegup kencang, menanti konfrontasi yang tak terhindarkan. Baik. Mari kita pergi. Pertemuan diadakan di ballroom salah satu hotel bintang 5. Semua pemain besar di Jakarta akan ada di sana. Di dalam mobil, Arina mencoba menenangkan diri. Ia mengingat aura, tawa riangnya. Ia juga mengingat wajah Bapak Herman yang menanamkan kepercayaan diri padanya. Kau pasti bisa, Arina. Kekuatanmu bukan hanya di uang, tapi di kebenaran di sisimu, kata Bapak Herman sebelum Arina berangkat. Ketika mobil Arina memasuki area drop-off hotel mewah itu, ia melihat kerumunan jurnalis dan beberapa mobil mewah terparkir. Ia menarik napas, mengenakan topeng profesionalitasnya. Ia bukan lagi Arina yang dulu. Ia kini adalah Arina yang berkuasa. Di aula rapat, Wildan dan Nyonya Siti tampak tegang. Nyonya Siti, dengan riasan tebalnya, berusaha menutupi kepanikan yang mendera. Wildan terlihat kuyu, matanya menunjukkan kurang tidur dan beban berat. Mereka berdua duduk di ujung meja, menanti penyelamat yang mungkin akan datang. Pintu aula terbuka. Daniel berjalan di depan, diikuti oleh Arina. Langkah kaki Arina terasa mantap, seperti dentuman drum yang mengumumkan perang. Semua mata tertuju padanya. Arina melangkah ke meja utama. Ia melihat Wildan, yang segera membeku di tempat. Matanya melebar tak percaya. Ia melihat Nyonya Siti, yang raut angkuhnya langsung runtuh, digantikan oleh keheranan yang luar biasa. Wajah mereka adalah kertas kosong yang baru saja diukir dengan kejut. Arina tersenyum dingin, senyum yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya, senyum yang penuh otoritas dan rencana. Ia berjalan menuju kursi kosong di sisi kanan meja, kursi yang disediakan untuk perwakilan investor utama. Ia meletakkan tasnya dengan tenang. Wildan yang pertama kali bersuara, suaranya tercekat di tenggorokan. Arina? Kau? Bagaimana bisa kau di sini? Nyonya Siti langsung berdiri, menunjuk Arina dengan jari gemetar. Kau? Kenapa kau ada di sini? Kau datang untuk meminta belas kasihan? Kau tidak punya tempat di ruangan ini. Arina menatap Nyonya Siti lurus-lurus, tanpa gentar. Ia tidak membalas sapaan Wildan, tidak mempedulikan teriakan Nyonya Siti. Ia membuka briefing di depannya dan meletakkan kartu namanya di tengah meja. Selamat siang, Bapak Wildan. Nyonya Siti. Nama saya Arina. Saya di sini sebagai perwakilan dari Gema Abadi Ventures. Saya di sini untuk melihat apakah Wiratama Group layak diselamatkan, jawab Arina, suaranya datar, tanpa emosi, namun mengandung ribuan volt kekuatan.
Semua orang di ruangan itu terdiam. Wildan dan Nyonya Siti, yang semula berharap pada belas kasihan, kini menyadari bahwa penyelamat yang datang justru adalah mantan istri yang mereka buang setahun lalu, yang kini kembali dengan kekuatan yang melebihi imajinasi mereka. Babak konfrontasi sesungguhnya telah dimulai, dan panggung balas dendam yang elegan telah diatur. Udara di ruang rapat mewah itu seketika menjadi beku dan tebal, seolah seluruh oksigen telah dihisap oleh kemunculan tak terduga Nona Arina. Wildan dan Nyonya Siti, dua sosok yang dikenal selalu memegang kendali, kini tampak seperti bidak catur yang terkejut melihat papan permainan mereka telah direbut pemain baru. Mereka menatap Arina, mantan istri yang mereka usir dalam kondisi hamil besar setahun lalu, kini duduk anggun, memegang kunci nasib perusahaan mereka. Nyonya Siti adalah yang pertama kali memecah keheningan, meskipun suaranya terdengar goyah. Ini lelucon apa, Wildan? Bagaimana bisa wanita ini keluar? Apa hakmu duduk di sini? Kau datang untuk mempermalukan kami. Nyonya Siti berusaha kembali pada watak angkuhnya, namun suaranya melengking tajam. Arina mengangkat tangannya sedikit, memberikan isyarat tenang kepada Daniel, asistennya, yang tampak siap membela. Ia menatap Nyonya Siti, matanya sedalam lautan tanpa dasar, tanpa sedikit pun rasa takut atau gentar. Nyonya Siti, saya ada di sini karena diundang. Dan hak saya adalah uang. Uang yang sangat dibutuhkan oleh perusahaan Anda saat ini, jawab Arina, nadanya tetap datar, memancarkan otoritas yang tak terbantahkan. Saya tidak datang untuk drama keluarga. Saya di sini sebagai perwakilan dari Gema Abadi Ventures, sebuah entitas yang tengah mempertimbangkan untuk mengucurkan dana sebesar 500 miliar rupiah untuk menalangi utang Wiratama Group. Jumlah uang itu seperti lonceng besar yang berdering di benak semua orang di ruangan. Mata Wildan membulat. Ia tahu, uang sebanyak itu adalah satu-satunya pelampung bagi perusahaannya yang sedang terseret arus krisis menuju kehancuran. Wildan akhirnya angkat bicara, mencoba terdengar profesional, meskipun ada getaran di suaranya. Arina, tolong. Nona Arina, mari kita kesampingkan masa lalu. Kita bicara bisnis. Apa syarat dari Gema Abadi Ventures? Syarat? Nyonya Siti menyela. Ini tidak masuk akal. Wildan, jangan bicara dengannya. Kita cari bank lain. Kau tidak dengar, dia hanya ingin mempermainkan kita. Duduklah, Nyonya Siti, perintah Arina, kali ini dengan intonasi yang lebih tajam. Perintah itu bukan sekadar permintaan, melainkan perintah dari seorang atasan kepada bawahannya. Nyonya Siti terkesiap, namun tanpa sadar ia kembali duduk, terperangah oleh aura baru Arina. Arina mengambil remote control dan mengaktifkan proyektor. Layar di belakangnya menampilkan analisis data yang menusuk. Data-data keuangan Wiratama Group terpampang jelas, menunjukkan kerugian, cash flow yang minus, dan utang jatuh tempo. Semua data itu tampak telanjang dan memalukan. Saya sudah melakukan due diligence selama seminggu terakhir. Dan hasilnya mengejutkan. Bapak Wildan, Nyonya Siti, Arina memulai presentasinya. Suaranya bagaikan pisau bedah yang memotong setiap kesalahan. Perusahaan Anda diambang kehancuran. Bukan hanya karena pasar properti yang jenuh, tetapi karena manajemen risiko yang buruk, keputusan investasi yang didorong oleh emosi, bukan data, dan yang terpenting, pengelolaan kas yang sembrono. Jelas Arina menunjuk pada grafik yang menunjukkan alokasi dana yang tidak bijak ke proyek properti mewah yang gagal total, proyek yang didorong oleh Nyonya Siti. Nyonya Siti, yang biasa bersembunyi di balik gelar dan statusnya, kini diserang dengan senjata yang tak ia kuasai, logika dan angka. Wajahnya merah padam. Kau menuduhku? Kau wanita tak berpendidikan yang hanya tahu dapur, sembur Nyonya Siti. Arina tidak terprovokasi. Ia tetap tenang, seperti danau yang dalam. Saya tidak menuduh, Nyonya Siti. Saya hanya membacakan data. Data ini jelas menunjukkan bahwa keputusan yang diambil oleh Direktur Keuangan, yang kebetulan adalah Anda, dalam 2 tahun terakhir telah membuat perusahaan ini menjadi beban bagi para pemegang saham. Wildan menunduk. Ia tahu Arina benar. Ia telah mencoba melawan ibunya berkali-kali, namun selalu kalah. Kini, kebenaran itu disajikan di depan umum, oleh wanita yang seharusnya ia lindungi.
Wildan merasakan sengatan penyesalan yang menyakitkan. Setelah memaparkan kelemahan itu selama 10 menit, Arina mematikan proyektor. Ruangan kembali diselimuti keheningan yang mencekam. Jadi, apa syaratnya? Langsung saja ke intinya, tanya salah satu perwakilan bank yang hadir, ingin segera mengetahui nasib utang mereka. Arina menyandarkan punggungnya ke kursi, menyilangkan kaki, dan menatap Wildan serta Nyonya Siti dengan tatapan mata pemenang yang tak terhindarkan. Syarat kami sederhana. Gema Abadi Ventures akan menyuntikkan dana. Tapi sebagai gantinya, kami menuntut kendali penuh atas manajemen risiko dan keuangan perusahaan selama minimal 3 tahun. Dan yang terpenting, Arina berhenti sejenak, sengaja membiarkan ketegangan memuncak. Syarat saya, lanjut Arina, menekankan setiap kata. Anda, Nyonya Siti, harus mundur dari jabatan Direktur Keuangan, dan Anda, Bapak Wildan, harus menyerahkan posisi Direktur Utama. Kalian berdua harus mundur total dari Dewan Direksi. Kami akan menempatkan tim kami sendiri untuk memimpin restrukturisasi ini. Atau, tidak ada bantuan. Biarkan perusahaan ini bangkrut. Syarat itu seperti petir di siang bolong. Nyonya Siti melonjak dari kursinya. Wajahnya benar-benar pucat, seolah darah telah ditarik dari seluruh tubuhnya. Gila. Kau gila. Arina, kau ingin merampas perusahaan kami. Kau tidak akan pernah mendapatkan ini, teriak Nyonya Siti. Amarahnya sudah mencapai puncak. Wildan, meskipun terkejut, tampak lebih bisa menahan diri. Ia melihat di mata Arina, bukan dendam buta, melainkan sebuah rencana bisnis yang solid. Ia tahu, jika ia menolak, kehancuran Wiratama Group hanya tinggal hitungan hari. Nona Arina, ini terlalu keras. Kami bersedia melakukan restrukturisasi, tapi mengapa harus sampai mengganti direktur utama? Tanya Wildan, mencoba bernegosiasi. Arina mencondongkan tubuh ke depan, matanya mengunci mata Wildan. Karena Anda, Wildan, telah membuktikan bahwa Anda tidak memiliki keberanian untuk mengambil keputusan yang benar. Bahkan ketika itu menyangkut kelangsungan hidup perusahaan Anda sendiri. Anda membiarkan manajemen dikendalikan oleh ego, bukan strategi. Bisnis ini butuh pemimpin yang berani. Dan sejauh yang saya lihat, Anda telah kehilangan keberanian itu. Kalimat itu bukan hanya kritik bisnis, melainkan sindiran tajam yang langsung menusuk ke inti kepengecutan Wildan setahun lalu, saat ia memilih percaya pada kebohongan dan mengusir Arina. Wildan tertunduk, tidak bisa membantah. Tidak ada kita di meja ini, Wildan. Hanya ada bisnis. Pilihannya jelas. Mundur, atau saksikan Wiratama Group menjadi sejarah. Anda punya waktu 24 jam untuk memutuskan. Jika besok pagi tidak ada persetujuan yang ditandatangani, kami akan menarik tawaran ini dan membiarkan para kreditor mengambil alih. Arina menutup perundingan itu, nadanya final, tanpa celah negosiasi. Arina bangkit, diikuti oleh Daniel. Ia berjalan keluar dari ruangan itu dengan langkah yang sama mantapnya saat ia masuk. Ia meninggalkan Wildan dan Nyonya Siti dalam lautan kebingungan dan keputusasaan. Di mobil, Daniel menatap Arina dengan takjub. Anda luar biasa, Nona Arina. Itu adalah negosiasi paling mematikan yang pernah saya lihat. Ini bukan negosiasi, Daniel. Ini adalah tuntutan yang adil dari seorang investor kepada perusahaan yang bermasalah. Mereka harus belajar bahwa harga diri keluarga tidak bisa dibeli dengan mengorbankan profesionalisme. Jawab Arina, matanya kini kembali teduh, namun menyimpan gejolak yang dahsyat. Malam itu, Wildan dan Nyonya Siti terlibat dalam perdebatan sengit. Nyonya Siti menolak mentah-mentah, menganggap Arina adalah iblis yang dikirim untuk menghancurkannya. Wildan, di sisi lain, mulai melihat wajah dingin Arina sebagai satu-satunya jalan keluar. Namun, jauh di lubuk hatinya, Wildan mulai merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar tekanan bisnis. Ia mulai merasakan duri penyesalan yang menusuk-nusuk, melihat bagaimana Arina, wanita yang ia buang, kini berdiri tegak sebagai penyelamat yang ia butuhkan. Waktu 24 jam yang diberikan Arina terasa seperti pasir yang tumpah dari genggaman Wildan. 1 malam penuh dihabiskan Wildan dan Nyonya Siti dalam ketegangan yang mematikan. Nyonya Siti benar-benar menolak syarat itu,
menganggapnya sebagai penghinaan paling memalukan dalam hidupnya. Tidak akan. Ibu tidak akan mundur, Wildan. Biar saja perusahaan ini bangkrut. Daripada menyerahkan kendali kepada wanita tak tahu diri itu. Dia pasti sudah gila. Ini semua permainan kotornya, teriak Nyonya Siti. Suaranya parau karena amarah, di ruang kerja yang gelap. Wildan menghela napas panjang. Wajahnya tampak lelah, seperti kain basah yang diperas habis-habisan. Ia sudah muak. Tekanan bisnis, ditambah drama yang dipicu ibunya, telah membuatnya berada di ambang batas. Bu, ibu harus sadar. Perusahaan ini sudah di ujung tanduk. Kalau kita tidak mengambil tawaran Arina, bank-bank akan menyita aset kita besok pagi. Kita akan kehilangan segalanya, termasuk rumah ini. Wildan mencoba menenangkan. Apa pedulimu? Bukankah kau dulu yang mengusirnya? Sekarang kau mau tunduk padanya? Kau ini suami yang pengecut, Wildan. Kau membiarkan istrimu kembali sebagai ratu yang menuntut mahkota milikmu. Nyonya Siti menyemburkan kata-kata pedas, tanpa sadar bahwa ia sendiri yang telah menanam benih kehancuran ini. Justru karena aku pengecut, Bu, aku harus menerima ini. Aku salah telah mengusirnya. Aku salah telah mempercayai hasutan ibu. Tapi setidaknya, dia sekarang membawa solusi, bukan masalah. Wildan akhirnya berteriak. Kekecewaan dan penyesalan yang ia pendam selama setahun meledak. Wildan tahu, menerima tawaran Arina adalah pil pahit yang harus ia telan. Tetapi, di balik alasan bisnis, ada dorongan tak terlihat yang memaksanya setuju. Ia penasaran. Bagaimana mungkin seorang wanita yang ia tinggalkan di tengah malam buta, tanpa uang sepeser pun, bisa kembali dengan kekuatan finansial yang begitu besar? Siapa? Nona Arina. Ini sebenarnya? Keesokan paginya, Wildan datang ke kantor Arina di Menara Pencakar Langit, jauh lebih mewah dari kantor Wiratama Group. Ia datang sendirian, membawa dokumen persetujuan yang sudah ia tanda tangani. Arina duduk di balik meja kerjanya yang elegan, matanya menatap Wildan yang tampak kuyu. Tidak ada senyum, tidak ada ejekan, hanya profesionalisme yang dingin. Saya setuju dengan semua syarat Anda, Nona Arina. Saya dan Ibu akan mundur dari Dewan Direksi dan menyerahkan kendali penuh kepada tim Gema Abadi Ventures, kata Wildan, suaranya lirih, seolah setiap kata adalah pengakuan kekalahan. Arina hanya mengangguk tenang. Keputusan yang bijak, Bapak Wildan. Kami akan segera memulai proses takeover dan restrukturisasi. Daniel akan mengurus detail legalnya. Anda bisa mulai membereskan barang-barang Anda. Tunggu, Arina. Wildan menahan. Ia bangkit, berjalan mendekati meja Arina, mengabaikan kehadiran Daniel. Aku tidak datang hanya untuk ini. Aku ingin tahu, bagaimana caranya? Bagaimana kau bisa sekuat ini dalam setahun? Apa yang terjadi padamu setelah aku mengusirmu? Ada kejujuran yang tiba-tiba mengalir dari mata Wildan, merobohkan benteng profesionalnya. Ia menatap Arina, seolah ia sedang melihat hantu dari masa lalu. Arina menatap Wildan balik, tatapannya kini sepedas cuka. Apa yang terjadi padaku? Itu bukan urusanmu. Tapi jika kau ingin tahu, yang terjadi adalah aku tidak mati. Aku melahirkan seorang putri, di bawah perlindungan orang asing. Dan aku menggunakan rasa sakit yang kau berikan sebagai baja untuk membentuk diriku. Putri? Kau melahirkan anakku? Di mana dia? Aku ingin melihatnya. Wildan mendekat. Ada keinginan tulus seorang ayah yang tiba-tiba muncul. Jangan pernah berani menyebutnya anakmu, potong Arina cepat. Suaranya bergetar menahan emosi. Kau mengusirnya saat dia masih dalam rahimku. Kau meragukan darah dagingmu sendiri, Wildan. Kau tidak berhak melihatnya. Fokus saja pada perusahaanmu yang hampir bangkrut itu. Wildan tersentak mundur. Kata-kata Arina adalah sabetan cambuk di wajahnya. Rasa penyesalan itu kini bukan lagi duri, melainkan pedang yang menusuk ulu hatinya. Aku tahu aku salah, Arina. Aku bodoh. Aku pengecut karena lebih percaya ibuku daripada dirimu. Wildan memohon, nada suaranya sudah berubah menjadi keputusasaan. Tapi aku mohon, beri aku kesempatan. Setidaknya biarkan aku membuktikan bahwa Aura adalah anakku.
Aku masih menyimpan berkas tes DNA yang dulu ibu paksa lakukan. Wildan tiba-tiba terdiam, pikirannya melonjak ke masa lalu, mengingat betapa anehnya proses tes DNA itu. Nyonya Siti begitu cepat mendapatkan hasilnya, bahkan sebelum Arina melahirkan. Ia ingat betul wajah ibunya yang tampak pucat sekaligus bersemangat saat menunjukkan hasil yang meragukan. Berkas tes DNA. Arina mengulang, alisnya terangkat. Hasilnya keluar sebelum aku melahirkan? Itu mustahil, Wildan. Tes DNA prenatal tidak secepat itu. Kau gila. Kalimat Arina seperti kilat yang menyambar di kepala Wildan. Ia tersadar. Nyonya Siti. Semua kejanggalan di masa lalu, kemarahan ibunya yang berlebihan, dan kecepatan hasil tes itu, semuanya tiba-tiba membentuk pola yang mengerikan. Ibu. Wildan menggumam, matanya terbelalak. Saat itu aku tidak memikirkan logikanya. Arina, ibu bilang tes itu dilakukan dengan cara khusus. Tapi jika kau benar. Wildan bergegas meninggalkan kantor Arina, tanpa pamit, tanpa mempedulikan Daniel yang bingung. Ia harus mencari kebenaran. Ia harus tahu apakah ia telah menjadi korban konspirasi ibunya sendiri. Wildan langsung menuju rumah sakit tempat dulu tes DNA itu dilakukan. Ia memaksa masuk ke ruang arsip, menggunakan nama besar Wiratama Group untuk mendapatkan akses. Ia menemukan berkas asli tes DNA yang ia lakukan diam-diam di awal kehamilan Arina, sebelum ibunya mengintervensi. Jantung Wildan berdebar kencang, seperti genderang perang yang menggema di dadanya. Ia membuka berkas itu dengan tangan gemetar. Hasil tesnya jelas. Probabilitas Wildan adalah ayah biologis janin Arina adalah 99,99%. Wildan ambruk ke kursi di ruang arsip itu. Air matanya menetes, bukan air mata kesedihan, melainkan perpaduan antara kemarahan yang membara dan penyesalan yang tak terhingga. Dia tidak bersalah. Arina tidak pernah mengkhianatiku, bisik Wildan pada dirinya sendiri. Rasa bersalahnya kini seberat gunung yang menghimpit. Wildan kemudian menghubungi seorang kenalan lama, seorang dokter forensik yang ia percaya. Ia menyerahkan berkas tes yang ditunjukkan Nyonya Siti saat pengusiran. Hasilnya datang dengan cepat. Berkas itu palsu, hasil tes dipalsukan dan ditukar. Wildan mengemudikan mobilnya dengan kecepatan tinggi, menuju kediaman ibunya. Ia tidak lagi melihat Nyonya Siti sebagai ibu yang harus dihormati, melainkan sebagai akar kejahatan yang telah menghancurkan keluarganya sendiri. Ia menemukan Nyonya Siti sedang bersantai di ruang tengah. Wajahnya menyiratkan kemenangan karena Wildan telah tunduk pada Arina. Kenapa kau cepat sekali kembali? Kau sudah membereskan pekerjaanmu? Tanya Nyonya Siti dengan nada meremehkan. Wildan melemparkan kedua berkas tes DNA itu ke wajah ibunya. Berkas asli dan berkas palsu yang penuh coretan. Kenapa, Bu? Kenapa ibu memalsukan hasil tes DNA ini? Arina tidak berselingkuh. Dia diusir saat membawa cucu ibu. Bayiku, kau merusak rumah tanggaku hanya karena keangkuhanmu. Wildan berteriak. Suaranya dipenuhi gema pengkhianatan dan kemarahan. Nyonya Siti terkejut. Wajahnya yang semula angkuh kini seputih kapas. Tangannya gemetar mengambil berkas itu. Ia mencoba menyangkal, mencari celah. Itu tidak benar, Wildan. Kau pasti salah lihat. Itu tipuan wanita itu. Cukup, Bu. Aku sudah menghubungi dokter. Berkas yang ibu tunjukkan palsu. Aku percaya padamu dan aku mengusir istriku yang sedang hamil tua. Aku membiarkannya kedinginan di jalanan. Bu, apa yang sudah ibu lakukan pada keluarga kita? Wildan berlutut, bukan dalam posisi memohon, tetapi dalam kehancuran total. Melihat kehancuran putranya, Nyonya Siti akhirnya roboh. Tangisan yang ia tahan akhirnya pecah, namun bukan tangisan penyesalan total, melainkan campuran rasa bersalah dan ketakutan. Maafkan ibu. Ibu tidak ingin harta ini jatuh ke tangan orang biasa. Wildan. Ibu hanya takut. Ibu hanya punya waktu sebentar lagi. Nak, lirih Nyonya Siti. Nadanya berubah menjadi sangat lemah. Waktu sebentar? Maksud ibu apa? Wildan menatap ibunya, kebingungan. Nyonya Siti terbatuk, tangannya memegangi dadanya. Ibu sakit,
Wildan, penyakit jantung ini sudah parah. Dokter bilang, ibu tidak akan bertahan lama. Ibu hanya ingin memastikan kamu mendapatkan yang terbaik sebelum ibu pergi. Ibu takut Arina menguasai segalanya setelah ibu tiada. Plot twist telah terungkap. Nyonya Siti bertindak kejam bukan hanya karena kesombongan, tetapi karena rasa takut akan kematian dan keinginan paranoid untuk melindungi warisan putranya, bahkan dengan cara yang kotor. Wildan kini menghadapi lapisan baru kehancuran. Ia dihadapkan pada kejahatan ibunya yang didorong oleh ketakutan, dan ia telah mengusir istrinya berdasarkan kebohongan menjelang akhir hidup sang ibu. Rasa sakitnya tak terperikan. Ia telah menjadi korban utama dari permainan keji ini. Suasana di rumah Wiratama adalah puing-puing emosi setelah pengakuan Nyonya Siti. Wildan berdiri tegak, namun jiwanya terasa remuk redam seperti kaca yang dilempar ke lantai. Fakta bahwa ibunya, yang ia hormati dan takuti, telah merencanakan pengkhianatan keji ini di saat ia sendiri berada di ambang ajal, adalah kenyataan yang tak tertahankan. Wildan menatap ibunya yang kini terbaring lemah di sofa, terbatuk-batuk, bukan lagi dengan kemarahan, tetapi dengan rasa iba yang bercampur aduk dengan kekecewaan yang mendalam. Kenapa? Bu, kenapa ibu tidak jujur? Kita bisa mencari jalan keluar bersama. Kenapa ibu harus menghancurkan kebahagiaan anak ibu sendiri? Tanya Wildan, suaranya kini melirih, kehabisan tenaga untuk marah. Nyonya Siti menutup wajahnya dengan tangan gemetar. Wildan, ibu minta maaf. Ibu takut. Ibu takut kamu tidak bisa bertahan tanpa ibu. Ibu ingin memastikan masa depanmu aman. Ibu hanya punya kamu. Nak, ibu egois. Mendengar kata-kata itu, Wildan merasakan pedihnya cinta yang salah arah. Ibunya, dengan segala keangkuhan dan kesalahannya, ternyata bertindak karena rasa takut yang teramat sangat, menjadikannya karakter tragis dalam kisah ini. Namun, itu tidak menghapus fakta bahwa kebohongan ibunya telah membuatnya mengusir wanita yang paling ia cintai, dan yang paling penting, mengusir darah dagingnya sendiri. Ibu tidak perlu khawatir lagi. Perusahaan sudah aman, di bawah kendali Arina. Setidaknya, uang ibu tidak sia-sia. Wildan berkata, ironi yang pahit tersangkut di tenggorokannya. Ia tahu, ia harus melakukan sesuatu yang lebih penting daripada mengurus perusahaan. Ia harus meminta maaf. Bukan sekadar pengakuan bisnis, melainkan pengakuan dosa kepada Arina. Wildan meninggalkan ibunya yang terisak, mengambil kunci mobilnya dengan tangan bergetar. Ia harus mencari Arina. Wildan tiba di lobi apartemen Arina. Ia terpaksa menunggu, karena Arina menolak untuk bertemu dengannya. Setelah setengah jam memohon kepada Daniel melalui telepon, Arina akhirnya setuju. Pintu terbuka. Arina berdiri di ambang pintu, menatap Wildan dengan tatapan sedatar tembok batu, tanpa ekspresi. Wildan melihat perubahan itu lagi. Arina yang rapuh telah sepenuhnya lenyap. Aku hanya punya waktu 5 menit, Wildan. Aku tahu kau sudah menandatangani berkas itu. Jika ada urusan bisnis, bicaralah cepat, kata Arina, tidak mengundangnya masuk. Wildan berdiri tegak, mencoba menyusun kalimat yang sudah ia latih di dalam mobil. Namun, begitu ia melihat Arina, semua kata-kata itu lenyap seperti asap. Arina, aku tidak datang untuk bisnis. Aku datang sebagai suami yang gagal. Wildan memulai, suaranya nyaris tak terdengar. Suami? Kau sudah bukan suamiku. Wildan, potong Arina cepat. Aku tahu. Tapi aku harus mengatakan ini. Arina, aku tahu segalanya. Tentang tes DNA itu. Tentang kebohongan ibu. Berkas itu palsu. Kamu tidak pernah berselingkuh. Bayi itu, Aura, dia adalah anakku. Anak kita. Pengakuan itu meluncur. Dan Wildan merasakan beban berat di dadanya sedikit terangkat. Arina mendengarkan, namun tidak ada air mata, tidak ada kemarahan yang meledak. Hanya keheningan yang dingin. Aku sudah tahu, Wildan, jawab Arina pelan. Aku tahu sejak kau menunjukkan berkas palsu itu. Hanya saja, aku tidak punya energi untuk melawanmu dan ibumu saat itu. Jadi, kau mau apa sekarang? Setelah kau mendapatkan perusahaanmu kembali, kau mau mengambil anakku? Setelah kau membuangnya di malam buta? Tidak, Arina. Aku sujud.
Arina, aku tahu permintaanku tak sebanding dengan air matamu, dengan penderitaanmu yang melahirkan sendirian. Aku bodoh, aku pengecut, aku buta karena terlalu takut pada ibuku sendiri. Wildan tidak bisa menahan diri lagi. Ia berlutut di lantai marmer lobi itu, dalam posisi bersujud, di hadapan mantan istrinya. Keangkuhan Wiratama telah runtuh. Aku menyesal, Arina. Sungguh menyesal. Aku tidak meminta maafmu. Aku hanya ingin satu kesempatan. Kesempatan untuk menjadi ayah bagi putriku. Aku tidak akan memaksamu kembali padaku, tapi biarkan aku menebus dosaku padanya. Aura, dia berhak punya ayah. Wildan memohon. Air mata yang selama ini ia tahan, kini mengalir deras, membasahi lantai di kakinya. Arina menatap Wildan yang berlutut di depannya. Pemandangan itu, meskipun seharusnya memuaskan dendamnya, justru menimbulkan rasa kosong yang tak terhingga. Ia tidak lagi merasakan kebencian. Ia hanya merasakan iba dan kepahitan. Kau tidak bisa membeli penebusan dosa dengan uang atau jabatan, Wildan, kata Arina. Suaranya kembali melembut, tapi masih penuh pembatas tak terlihat. Aku tidak akan memaafkanmu semudah itu. Luka itu terlalu dalam. Tapi... Arina menarik napas panjang. Ia ingat kata-kata Bapak Herman, yang mengajarkan bahwa balas dendam terbaik adalah kedewasaan. Ia juga ingat wajah polos Aura. Aku tidak bisa menolak hak Aura untuk mengenal ayahnya. Dia memang anakmu. Tapi Wildan, dengarkan aku baik-baik. Kita tidak bisa kembali seperti dulu. Aku sudah menjadi orang lain. Dan kau harus membuktikan bahwa kau adalah Wildan yang pantas, bukan Wildan yang pengecut. Wildan mengangkat wajahnya, air mata bercampur dengan harapan yang samar. Aku akan membuktikan, Arina, apapun yang kau minta. Pertama, urus ibumu. Beliau sakit. Kedua, fokus pada restrukturisasi perusahaan. Timku akan membimbingmu, tapi kau harus bekerja keras untuk menyelamatkan perusahaan yang kau hancurkan. Ketiga, kau boleh bertemu Aura, tapi kau harus tunduk pada semua aturanku. Jika kau gagal sedikit saja, aku akan menarik hakmu sebagai ayah, kata Arina, memberikan kesempatan yang sangat tipis, namun setidaknya, itu adalah celah. Aku akan patuh, Arina. Terima kasih. Terima kasih banyak. Wildan berdiri, air matanya tak terbendung. Tiba-tiba, pintu apartemen terbuka dan seorang gadis kecil berusia setahun berlari keluar, merangkak di lantai. Aura. Matanya bulat, rambutnya ikal, dan tawanya nyaring. Aura berhenti sejenak, melihat sosok Wildan, pria asing yang menangis di depannya, dengan kebingungan. Mama. Apa itu? Tanya Aura, menunjuk Wildan. Wildan, melihat putri kecilnya untuk pertama kali, merasakan sambaran listrik kehangatan yang tak pernah ia rasakan seumur hidupnya. Wajah Aura adalah salinan kecil dari wajah Arina, tetapi ada sesuatu dalam tatapannya yang mengingatkannya pada dirinya sendiri. Wildan berlutut lagi, kali ini bukan karena memohon, tapi karena dorongan naluri. Halo, sayang. Halo, Aura, bisik Wildan, suaranya tercekat. Ia mencoba mengulurkan tangan. Aura tidak takut. Ia merangkak mendekat, menyentuh pipi Wildan yang basah oleh air mata dengan tangan mungilnya. Om, kenapa nangis? Wildan menggeleng, tidak sanggup bicara. Ia menatap Arina, meminta izin. Arina menghela napas, rasa sakit di hatinya melebur menjadi rasa iba melihat koneksi tak terucapkan antara ayah dan anak itu. Aura, ini teman mama. Namanya Om Wildan. Dia akan sering berkunjung mulai sekarang. Wildan mengangguk pada Arina, tatapannya penuh rasa terima kasih yang tak terhingga. Arina melihat ketulusan di mata Wildan. Ia tahu, Wildan yang sekarang, meskipun hancur, adalah Wildan yang tulus. Wildan memeluk Aura. Pelukan pertama seorang ayah kepada putri yang pernah ia tolak. Pelukan itu adalah janji diam untuk penebusan yang sesungguhnya. Setelah pengakuan yang menghancurkan di hadapan Arina dan perjumpaan pertamanya dengan Aura, hidup Wildan Wiratama memasuki fase metamorfosis total. Kepengecutan dan kebodohan masa lalu telah terbakar habis, digantikan oleh tekad yang sekeras baja untuk menebus dosa.
Ia menerima syarat Arina tanpa protes dan mulai menjalani dua peran sulit, direktur utama yang digulingkan, dan ayah yang harus berjuang dari nol untuk mendapatkan kembali kepercayaan putrinya. Wildan, bersama tim restrukturisasi yang dipimpin oleh Arina melalui Daniel, bekerja tanpa mengenal lelah. Ia mulai dari bawah, memahami kelemahan perusahaannya yang selama ini tertutup oleh ego Nyonya Siti. Wildan yang dulu mudah terombang-ambing, kini menjadi sosok yang fokus dan pragmatis. Ia harus membuktikan pada Arina bahwa ia pantas mengelola perusahaan, bahkan di bawah pengawasan ketatnya. Laporan cash flow kuartal ini masih minus 15%, Bapak Wildan. Anda harus segera menjual aset yang tidak produktif, terlepas dari nilai sentimentalnya, ujar Daniel dalam rapat, dengan nada profesional yang dingin. Wildan mengangguk. Saya mengerti, Daniel. Saya sudah siapkan daftar aset yang akan dijual. Itu termasuk villa di puncak, aset yang selalu dipertahankan ibu karena katanya bersejarah. Saya tidak akan mengulangi kesalahan masa lalu yang mendahulukan sentimen daripada substansi bisnis. Perubahan Wildan bukan hanya di kantor. Peran sebagai ayah adalah medan perjuangan sesungguhnya. Ia diizinkan mengunjungi Aura 2 kali seminggu, selalu di bawah pengawasan Arina. Kunjungan pertamanya canggung dan penuh air mata. Wildan, yang terbiasa memegang kendali jutaan dolar, kini kebingungan menghadapi bayi berusia setahun yang hanya ingin bermain balok. Di kunjungan ketiga, Arina memberikan sedikit kelonggaran. Ia duduk di sofa, mengawasi interaksi mereka dari jauh, seolah ia adalah hakim yang tak kenal ampun. Wildan, Aura suka buku bergambar tentang hewan. Cobalah bacakan itu, saran Arina, tanpa menoleh. Wildan mengambil buku itu. Suaranya yang biasa menggelegar di ruang rapat, kini melembut. Ini gajah, Aura. Gajah yang besar. Aura tertawa kecil, memegang hidung Wildan. Suara tawa itu adalah melodi yang langsung menghapus semua rasa sakit Wildan. Untuk pertama kalinya, ia merasakan kebahagiaan yang murni, yang tidak bisa dibeli dengan miliaran rupiah. Dia mirip kamu, Arina. Keras kepala, tapi matanya penuh cahaya, bisik Wildan, menatap Arina. Dia adalah kombinasi dari kita berdua, Wildan. Keras kepala yang tahu kapan harus berjuang, balas Arina, tanpa ekspresi. Namun Wildan tahu Arina tidak lagi memancarkan kebencian. Dinding es di antara mereka perlahan mencair, namun hanya sebatas penghormatan orang tua dan rekan bisnis. Sementara Wildan berjuang menata hidupnya, kondisi Nyonya Siti semakin memburuk. Penyakit jantungnya maju dengan cepat, diperparah oleh tekanan emosional setelah semua kebohongannya terbongkar dan ia dipaksa menyerahkan kekuasaan. Wildan merawat ibunya dengan setia. Meskipun ia menyimpan kecewa yang teramat dalam, ia adalah putra tunggal Nyonya Siti. Ia tidak ingin ibunya pergi dalam penyesalan yang mendalam. Suatu sore, Wildan membawa Aura mengunjungi Nyonya Siti di kamar tidurnya. Ini adalah permintaan Wildan, meskipun ia tahu ini sangat sensitif bagi Arina. Bu, lihat. Ini Aura. Cucu ibu, Wildan membisikkan, mengangkat Aura agar bisa dilihat Nyonya Siti. Nyonya Siti, yang kini terlihat sangat renta dan pucat, menatap Aura. Ia tidak lagi melihat ancaman atau harta, ia hanya melihat bayi mungil yang polos yang wajahnya sedikit mirip dengannya. Air matanya menetes. Maafkan nenek, nak. Nenek adalah orang jahat, bisik Nyonya Siti, tangannya mencoba menggapai Aura. Wildan menahan napas. Ia menatap ibunya, menanti pengakuan tulus yang ia butuhkan untuk memaafkan. Nyonya Siti kemudian menatap Wildan. Wildan, panggil Arina. Ibu ingin bicara dengannya. Sendirian. Wildan menghubungi Arina. Meskipun ragu, Arina datang. Ia masuk ke kamar Nyonya Siti dengan langkah hati-hati. Kau datang. Nyonya Siti tersenyum samar. Senyum yang kini jauh dari keangkuhan. Saya datang, Nyonya Siti, jawab Arina, berdiri di sisi tempat tidur. Jangan panggil aku Nyonya Siti. Panggil aku Ibu. Untuk sekali ini saja. Aku tahu, aku tidak pantas. Tapi aku harus mengatakan ini sebelum aku pergi. Nyonya Siti batuk-batuk. Aku memohon maaf padamu, Arina. Bukan hanya karena mengusirmu,
tapi karena memalsukan kebenaran. Aku mencabut semua kata-kata kasarku padamu. Kamu adalah wanita yang kuat. Wildan. Wildan tidak akan bertahan tanpa kamu. Aku melakukan semua ini karena cinta yang salah. Cinta yang didorong oleh ketakutan. Nyonya Siti berhenti sejenak untuk menarik napas. Terima kasih, Ibu. Karena sudah menjaga Wildan, lanjut Nyonya Siti. Ia meraih tangan Arina yang dingin. Ambillah perusahaan ini, Arina. Perbaiki Wildan. Kamu adalah tangan yang lebih bijaksana. Aku merestui kalian. Aku merestui pernikahanmu kembali dengan Wildan, jika itu yang kamu inginkan. Kamu adalah yang terbaik untuknya. Air mata Arina tumpah. Ia tahu, permintaan maaf ini tulus. Ia melihat penyesalan yang menggantung di setiap helai napas Nyonya Siti. Selama setahun penuh, ia menantikan momen ini. Bukan untuk menghina, tapi untuk melihat kebenaran. Saya memaafkan Ibu, bisik Arina. Saya akan menjaga Wildan dan Aura. Saya janji. Nyonya Siti tersenyum. Senyum tulus yang menjadi senyum terakhirnya. Ia menutup mata dengan damai, setelah memberikan restu terakhirnya dan melepaskan Wildan dari belenggu kendalinya. Wildan, yang berdiri di ambang pintu, melihat semuanya. Ia melihat Arina memegang tangan ibunya saat ibunya mengembuskan napas terakhir. Di tengah duka, Wildan merasakan kedamaian yang aneh. Ibunya telah pergi, tapi ia telah meninggalkan penebusan dan harapan. Setelah pemakaman Nyonya Siti, Arina dan Wildan duduk bersama di taman belakang rumah Wildan. Mereka tidak lagi berbicara tentang bisnis atau masa lalu. Mereka hanya berbicara tentang masa depan Aura. Aku akan menjual rumah ini, Arina. Terlalu banyak memori buruk di sini, kata Wildan. Suaranya kini tenang, namun tegas. Jangan buru-buru. Fokus pada perusahaan. Timku hampir menyelesaikan restrukturisasi. Hasilnya sangat bagus. Gema Abadi Ventures sangat puas, jawab Arina. Wildan menatap Arina. Aku tahu kamu bisa menyelamatkan perusahaan ini. Tapi aku ingin tahu, bisakah kamu menyelamatkan aku? Aku tidak bicara tentang bisnis. Aku bicara tentang pernikahan kita. Arina menatap Wildan. Mata Wildan kini adalah cermin kejujuran. Tidak ada lagi kepengecutan atau bayangan ibunya di sana. Aku tidak bisa kembali ke Wildan yang dulu. Wildan, aku sudah bukan Arina yang sama. Dan aku tidak akan membiarkanmu menjadi suami yang sama, kata Arina. Aku tahu. Aku janji, aku akan menjadi pasangan yang setara, yang berdiri di sisimu, bukan di belakang ibuku. Aku akan menjadi rekanmu dalam mengurus Aura, dan rekanmu dalam mengelola perusahaan. Aku tidak menuntutmu menjadi istriku sekarang. Tapi izinkan aku membuktikan diriku. Tunjukkan bahwa aku pantas, pinta Wildan, dengan suara yang dipenuhi kesungguhan. Arina tersenyum kecil. Senyum yang mengandung janji dan tantangan sekaligus. Kita tidak akan kembali ke tempat kita dulu putus, Wildan. Kita mulai lagi dari nol, sebagai orang tua Aura, dan rekan bisnis yang profesional. Jika kau ingin aku kembali sebagai istrimu, tunjukkan bahwa kau pantas. Kau punya waktu. Arina memberikan Wildan pintu kesempatan yang kecil, namun itu adalah hadiah terbesarnya. Wildan mengangguk. Ia tahu, perjalanannya masih panjang, tapi kini ia memiliki tujuan sejati. Mendapatkan kembali cinta dan kepercayaan dari dua wanita terpenting dalam hidupnya. Waktu kembali menjadi saksi bisu perjalanan Arina dan Wildan. 6 bulan telah berlalu sejak Nyonya Siti meninggal dan Wildan mendapatkan kesempatan emas dari Arina. Ini adalah masa-masa penuh perjuangan dan penebusan bagi Wildan. Ia tidak lagi hidup dalam bayang-bayang. Ia adalah prajurit yang bertarung di dua medan sekaligus. Medan bisnis yang menuntut profesionalisme, dan medan hati yang menuntut ketulusan. Di kantor, di bawah pengawasan ketat tim Gema Abadi Ventures yang dipimpin oleh Daniel, Wildan bekerja seperti mesin yang baru diservis. Ia menerapkan semua strategi yang disarankan Arina, berani mengambil keputusan sulit, dan tanpa ragu memangkas proyek-proyek warisan ibunya yang tidak efisien. Perusahaan yang tadinya diambang jurang, kini perlahan mulai menarik napas lega. Suatu sore, Arina dan Wildan bertemu di markas Gema Abadi Ventures untuk meninjau laporan.
Kinerja Anda sangat memuaskan, Bapak Wildan. Cash flow perusahaan sudah kembali positif. Proyek properti bersubsidi yang Anda gagas, menggantikan proyek mewah yang gagal, sangat sukses, puji Arina. Nadanya profesional, namun ada nada pengakuan yang samar di sana. Wildan tersenyum tulus. Itu berkat fondasi yang Anda tanam, Arina. Saya hanya menjalankan rencana. Saya belajar bahwa bisnis yang sukses harus memiliki hati, bukan hanya keuntungan. Saya berterima kasih pada Anda, yang telah memberi saya pelajaran yang begitu mahal. Jangan berterima kasih. Itu yang seharusnya Anda lakukan sejak dulu, jawab Arina, tetapi matanya tidak lagi dingin. Ia melihat Wildan yang baru, dewasa, rendah hati, dan visioner. Kepemimpinan Wildan kini otentik. Peran Wildan sebagai ayah jauh lebih menyentuh hati Arina. Wildan tidak pernah absen dari jadwal kunjungan Aura. Ia rela mengubah jadwal rapat demi memastikan ia bisa menemani putrinya bermain di taman. Aura, yang kini semakin lincah, mulai terbiasa dengan Om Wildan, yang selalu sabar mengajarinya berjalan dan tertawa. Wildan melakukan hal-hal kecil yang luar biasa. Ia membaca buku panduan pengasuhan, mencari tahu tentang alergi Aura, dan bahkan belajar memasak bubur khusus untuk putrinya. Suatu malam, Aura sakit panas mendadak. Panik, Arina menelepon Wildan pada pukul 2 pagi. Wildan, Aura demam tinggi. Aku takut. Suara Arina terdengar goyah. Ia kembali menjadi Arina yang rapuh, si ibu yang panik. Tanpa banyak bicara, Wildan langsung bergegas datang. Dalam waktu 10 menit, Wildan sudah ada di depan pintu apartemen Arina. Ia tidak datang dengan tangan kosong. Ia membawa termometer digital, obat penurun panas anak, dan cold pack dari apotek 24 jam. Tenang, Arina. Kita ke dokter sekarang, ujar Wildan, suaranya mantap, memancarkan ketenangan yang sangat Arina butuhkan. Di rumah sakit, Wildan dengan sabar menemani Arina. Ia menggenggam tangan Aura, menenangkan Arina yang terlihat cemas, dan berinteraksi dengan dokter dengan penuh tanggung jawab. Ia adalah batu karang yang kokoh di tengah badai kepanikan Arina. Setelah Aura tertidur pulas dan demamnya mulai turun, mereka duduk di sofa ruang tamu Arina, dalam keheningan yang intim. Terima kasih, Wildan. Aku tidak tahu harus bagaimana tanpamu tadi, bisik Arina. Wildan menoleh, tatapannya lembut. Aku ayahnya, Arina. Tugas dan tanggung jawabku. Aku tidak akan pernah membiarkan kalian berdua sendirian lagi. Tidak akan pernah. Wildan tidak mengambil kesempatan ini untuk membahas masa lalu atau pernikahan. Ia hanya fokus pada tugasnya sebagai ayah dan pelindung. Kesabaran dan konsistensi Wildan dalam 6 bulan ini adalah hadiah yang jauh lebih mahal daripada jutaan uang yang ia selamatkan di perusahaan. Melihat sosok Wildan yang baru ini, dinding pertahanan Arina mulai retak. Ia menyadari, kebencian dan dendamnya telah menguap, digantikan oleh rasa hormat, dan yang paling mengejutkan, api cinta yang redup kini menyala kembali. Suatu hari, Arina bertemu Bapak Herman di sebuah kafe. Ia menceritakan semua perubahan Wildan. Bapak Herman, Wildan sudah benar-benar berbeda. Ia menjadi ayah yang luar biasa, pemimpin yang kuat, dan bahkan ia tidak pernah membahas tentang pernikahan kami lagi. Ia hanya fokus membuktikan dirinya. Bapak Herman tersenyum, menyesap kopinya. Tentu saja dia berubah, Nak. Kamu telah memberinya pelajaran terbaik dalam hidupnya. Kamu telah memaksanya keluar dari cangkang kepengecutannya. Dia sekarang adalah pria yang sesungguhnya. Pertanyaannya, Arina, bagaimana dengan hatimu? Arina menunduk. Ia diam untuk waktu yang lama. Saya sadar, Pak, bahwa saya masih mencintainya. Dia telah memperbaiki dirinya hingga ke akar-akarnya. Saya tidak bisa terus lari dari perasaan ini hanya karena trauma masa lalu. Wildan yang sekarang adalah pria yang saya impikan dulu. Kalau begitu, kenapa kamu tidak memberinya tahu? Tanya Bapak Herman. Saya takut. Saya takut jika saya memberinya harapan, ia akan kembali menjadi Wildan yang lama, Wildan yang arogan. Saya takut mengulang kesalahan, jawab Arina jujur. Cinta sejati tidak didasarkan pada ketakutan, Arina, tapi pada kepercayaan.
Dia sudah membuktikan dirinya. Sekarang giliranmu untuk menunjukkan bahwa kamu berani mengambil risiko demi kebahagiaan sejati, nasihat Bapak Herman. Malam itu, Wildan datang ke apartemen Arina untuk menjemput Aura setelah playdate. Aura berlari memeluk Wildan. "Papa Wildan, besok janji ajak Aura ke taman," seru Aura. Kini sudah bisa bicara dengan lancar. Panggilan Papa Wildan itu adalah hadiah terindah bagi Wildan. Ia menatap Arina, menunggu koreksi, menunggu batasan. Arina hanya tersenyum. "Tentu, sayang. Papa Wildan akan mengantar ke taman besok." Wildan menatap Arina, kebingungan dan penuh harapan. "Arina, kamu tidak melarang Aura memanggilku Papa?" "Tidak, karena kau memang papanya. Dan kau sudah membuktikan bahwa kau pantas atas panggilan itu." "Wildan," jawab Arina, nadanya tulus. Wildan merasakan air matanya mendesak keluar. Ini adalah pengakuan terbesar yang ia dapatkan selama berbulan-bulan berjuang. Ia mendekati Arina. "Arina, terima kasih. Aku tahu aku tidak sempurna. Tapi aku janji, jika kau memberiku kesempatan lagi, aku akan menjadikanmu ratu di hatiku, bukan hanya rekan bisnis atau ibu dari anakku." "Aku sudah melihat perjuanganmu, Wildan. Aku sudah melihat dirimu yang sebenarnya," Arina membalas, senyumnya kini hangat, memancarkan sinar fajar setelah malam yang panjang. "Tapi kau harus tahu, bahwa Nona Arina ini tidak akan pernah menjadi wanita yang sama dengan Arina yang dulu. Aku akan menjadi rekan setara, di rumah dan di perusahaan. Itu yang aku inginkan. Aku butuh kamu, Arina. Aku butuh kekuatanmu. Aku mencintaimu, Arina," Wildan menyatakan, tanpa keraguan sedikitpun. Arina mengangguk. "Aku juga mencintaimu, Wildan." Cinta mereka, yang telah melewati badai pengkhianatan dan kehancuran, kini bertunas kembali. Mereka telah berjuang kembali dari titik nadir kehancuran total. Sekarang, hanya ada satu hal yang tersisa untuk melengkapi penebusan Wildan dan mengikat janji baru mereka. Setelah pengakuan yang saling membebaskan, kehidupan Arina dan Wildan tidak langsung kembali normal, melainkan memasuki babak baru yang lebih matang, didasari oleh rasa saling menghormati dan kepercayaan yang telah ditempa dalam api penderitaan. Mereka resmi menjadi rekan kerja di kantor, dengan Arina perlahan melepaskan kontrolnya setelah yakin Wildan dapat berdiri sendiri, dan tentu saja, menjadi orang tua yang kompak bagi Aura. Namun, Wildan merasa ada satu kepingan mozaik yang belum lengkap dalam penebusannya. Ia harus mengikat janji suci itu sekali lagi, melamar Arina bukan di istana Wiratama yang dingin, melainkan di tempat yang melambangkan titik baliknya. Wildan merencanakan lamaran ini dengan hati-hati, meminta bantuan penuh dari Bapak Herman dan Daniel, yang kini menjadi sekutu utamanya. Ia ingin lamaran ini menjadi simbol pengakuan dosa dan janji yang baru. Sore itu, Wildan mengajak Arina dan Aura pergi. Ia tidak memberitahu Arina kemana tujuan mereka. Aura, yang kini sudah berusia 2 tahun dan sangat terikat pada ayahnya, tertawa riang di mobil. "Papa, kita mau kemana?" tanya Aura, duduk di kursi belakang. "Kita mau ke tempat Papa dan Mama berjuang untuk menjadi yang terbaik, sayang," jawab Wildan, menatap Arina yang duduk di sampingnya. Arina hanya tersenyum tipis, penasaran. Mobil itu berhenti di depan sebuah rumah sederhana dengan gerbang kayu usang yang damai. Rumah yang sama, yang menjadi oasis perlindungan bagi Arina setahun lebih lalu. Rumah Bapak Herman. Di depan gerbang, Bapak Herman dan Bei Inah sudah menunggu, tersenyum hangat. "Selamat datang kembali, Nak. Kali ini bukan karena darurat, melainkan karena cinta," sapa Bapak Herman. Arina terharu. Ia melangkah keluar mobil, dadanya dipenuhi kehangatan. Ia mengerti, Wildan tidak membawa mereka ke tempat yang mewah, melainkan ke tempat yang penuh makna. Wildan menggandeng tangan Arina. "Ingat, Arina, di rumah ini, kamu mendapatkan kekuatanmu kembali.
Di depan gerbang ini, kamu diusir dan melahirkan, sendirian. Tempat ini adalah titik nadir kita. Dan aku ingin kita memulai kembali, di titik balik ini. Wildan menatap Arina. Matanya bersinar kejujuran tanpa batas. Ia berlutut di halaman rumput, tepat di tempat Arina dulu ambruk tak berdaya. Kali ini, ia berlutut bukan karena rasa bersalah, melainkan karena cinta. Wildan mengeluarkan sebuah kotak beludru kecil. Isinya bukan berlian besar yang berkilauan, melainkan 2 buah cincin sederhana. 1 cincin perak yang dulu selalu dipakai Arina, dan 1 cincin baru yang terbuat dari emas putih dengan ukiran inisial A dan W. Arina, wanita yang kucintai, yang kutinggalkan dalam kehinaan, dan kini kucintai dengan segala kehormatan. Wildan memulai, suaranya tulus dan bergetar karena emosi yang tertahan. Aku tidak akan pernah bisa menghapus malam pengusiran itu. Tapi aku ingin menggantinya dengan jutaan malam penuh kasih. Aku ingin kita membangun mahligai baru, bukan mahligai kaca yang rapuh dan dingin seperti dulu, melainkan bahtera yang kokoh, didasari oleh kesetaraan, kejujuran, dan cinta yang diuji. Wildan mengangkat cincin perak itu. Cincin ini melambangkan Arina yang dulu, wanita sederhana yang tulus. Cincin emas ini melambangkan Nona Arina yang sekarang, wanita kuat yang tak tertandingi. Aku ingin kedua dirimu. Aku butuh kamu sebagai istri, sebagai rekan bisnis, dan sebagai ibu yang luar biasa bagi putriku. Ia menatap Aura yang kini berdiri di sampingnya, memegang kaki Wildan. Aura sudah punya papa, dan papa ingin dia punya mama yang resmi, selamanya. Maukah kamu, Nona Arina, menikah denganku lagi? Maukah kamu menjadi pendamping hidupku yang setara? Air mata Arina mengalir deras, membasahi pipinya. Air mata kali ini adalah air mata pemurnian, membersihkan sisa-sisa kepahitan masa lalu. Ia melihat keikhlasan dan kerendahan hati yang begitu besar dari Wildan. Semua pengorbanan dan perjuangan Wildan telah membuahkan hasil yang manis. Wildan, kau tidak perlu berlutut. Kau sudah berdiri tegak di mataku sejak lama. Jawab Arina. Suaranya serak. Aku menerima lamaranmu. Bukan karena harta, bukan karena nama, tapi karena kau telah menjadi pria yang kucintai. Aku bersedia membangun bahtera baru bersamamu, dengan satu syarat, kita tidak akan pernah membiarkan kebohongan atau pihak ketiga merusak kita lagi. Aku janji, Arina, demi Tuhan dan demi Aura, kita akan selalu setara. Wildan berdiri. Air matanya juga menetes. Wildan menyematkan cincin emas putih itu di jari manis Arina. Ia kemudian memeluk Arina erat-erat, diiringi tepuk tangan haru dari Bapak Herman dan Bei Inah. Aura melompat kegirangan, memeluk kaki kedua orang tuanya. Hore! Papa Mama menikah, teriak Aura polos. Pernikahan kedua mereka diadakan secara sederhana, hikmat, dan penuh kehangatan, jauh dari kemewahan pameran Nyonya Siti yang dulu. Di pelaminan, Arina tidak mengenakan gaun mahal yang berlebihan, melainkan gaun yang elegan dan mencerminkan kesederhanaannya. Bapak Herman berdiri memberikan wejangan, senyumnya penuh makna. Kalian adalah bukti bahwa cinta sejati harus melewati ujian terberat. Wildan, kamu belajar bahwa kepemimpinan sejati dimulai dari rumah. Arina, kamu belajar bahwa kekuatan sejati terletak pada kemampuanmu untuk memaafkan. Ingatlah bahwa mahligai yang sesungguhnya bukan dibangun dari marmer dan emas, melainkan dari kepercayaan yang utuh dan komitmen untuk selalu setara. Wildan dan Arina memulai hidup baru mereka. Wildan, dengan bekal ilmu dari Arina dan Bapak Herman, berhasil mengembalikan kejayaan Wiratama Group, bahkan memperluas ke sektor teknologi pangan yang diinisiasi Arina. Arina tetap memegang posisinya di Gema Abadi Ventures untuk sementara, memastikan perusahaan Wiratama Group berjalan dengan baik, sebelum akhirnya memutuskan untuk menjadi partner strategis Wildan di perusahaan keluarga. Mereka membeli rumah baru yang sederhana namun modern,
jauh dari istana marmer yang dingin. Rumah yang kini dipenuhi tawa aura dan kehangatan yang sesungguhnya. Wildan sering memandang Arina, istrinya, yang kini duduk di depannya saat rapat, dengan kekaguman dan cinta yang tak terhingga. Ia tahu, ia adalah pria paling beruntung di dunia. Ia telah kehilangan segalanya, hanya untuk mendapatkan kembali istrinya dan putrinya dengan versi yang lebih baik dan lebih kuat. Arina pun sering menatap Wildan, suaminya, yang kini menjadi sosok ayah dan pemimpin yang ia butuhkan. Ia menyadari, balasan terindah bukanlah kehancuran, melainkan melihat orang yang pernah menyakitinya berubah menjadi pria yang lebih baik karena kesalahannya. Kisah mereka adalah bukti abadi bahwa titik nadir bisa menjadi titik balik yang paling indah, asalkan kita berani mengubah kepedihan menjadi kekuatan, dan mengganti dendam dengan kesempatan untuk menebus. Babak baru mereka telah dimulai, bukan sebagai kisah dongeng, melainkan sebagai kisah nyata tentang pasangan setara yang berbagi tanggung jawab, cinta, dan kekuasaan yang utuh. 3 tahun berlalu sejak pernikahan kedua Arina dan Wildan, sebuah ikatan yang kini kokoh seperti baja yang telah melewati proses pendinginan ekstrim. Mereka menetap di rumah baru mereka, yang didesain minimalis namun fungsional, mencerminkan nilai-nilai baru yang mereka anut, fokus pada esensi, bukan pada tampilan luar. Aura, kini berusia 5 tahun, tumbuh menjadi gadis kecil yang cerdas dan penuh kasih sayang, menjadi mata air kebahagiaan yang tak pernah kering bagi kedua orang tuanya. Arina akhirnya mengundurkan diri dari Gema Abadi Ventures setelah memastikan Wiratama Group stabil dan memiliki fondasi yang kuat. Namun, ia tidak berhenti berkarya. Ia mendirikan perusahaan holding sendiri, Aura Strategics, yang fokus pada konsultasi manajemen dan investasi berkelanjutan, seringkali bermitra dengan Wiratama Group. Wildan, sebagai CEO Wiratama Group yang telah direstrukturisasi, menyambutnya sebagai rekan setara yang tak ternilai. Pagi itu, suasana di meja sarapan Wildan dan Arina adalah harmoni yang seimbang. Mereka bukan hanya suami istri yang bertukar ciuman singkat, tetapi juga rekan bisnis yang membahas strategi sebelum hari kerja dimulai. Laporan konsolidasi untuk proyek Green City sudah siap, Arina. Tapi kita punya masalah dengan suplai bahan baku organik. Kontraktor lama masih sulit diajak bekerja sama, kata Wildan, sambil membantu Aura memotong pankek. Arina menyesap tehnya. Aku sudah menduga. Kontraktor itu masih menggunakan metode lama. Aku akan mengatur pertemuan video conference jam 2 siang dengan tim dari Aura Strategics. Kita tawarkan mereka model bisnis bagi hasil, bukan hanya kontrak beli putus. Kita harus membuat mereka merasa menjadi pemilik bagian dari proyek kita, bukan sekadar pemasok. Wildan tersenyum kagum. Solusi yang elegan. Aku tahu kamu tidak akan membiarkan masalah itu menjadi benang kusut yang berlarut-larut. Tapi, setelah rapat, kau harus ingat janji kita. Jam 5 sore adalah waktu eksklusif untuk Aura. Tidak ada telepon bisnis, tidak ada email. Tentu, Papa. Itu adalah non-negotiable clause dalam kontrak pernikahan kita, jawab Arina, tersenyum hangat. Aku juga mencarikanmu desainer taman yang ramah lingkungan untuk rumah ini. Kita harus mencontohkan green living secara nyata, Wildan. Bukan hanya di proyek kita. Dinamika mereka telah berubah drastis. Tidak ada lagi dominasi. Wildan yang sekarang tidak pernah merasa terancam oleh kecerdasan dan kekuatan finansial Arina. Sebaliknya, ia melihatnya sebagai sayap kedua yang membawanya terbang lebih tinggi. Di kantor Wiratama Group, perubahan juga terasa nyata. Ruang kerja Nyonya Siti, yang dulu dipenuhi dengan perabotan mewah dan berat, kini telah diubah menjadi ruang coworking yang terbuka, penuh cahaya, dan dipenuhi teknologi terbaru. Simbolisme perubahan ini sangat kuat, dari birokrasi yang kaku menjadi kolaborasi yang terbuka. Wildan mengadakan rapat besar dengan jajaran direksi. Ia bukan lagi pemimpin yang tertekan. Ia adalah konduktor orkestra yang memimpin simfoni strategis. Keputusan Nona Arina untuk menjalin kemitraan dengan petani kecil dan menyuplai bahan baku berkelanjutan telah meningkatkan margin keuntungan kita sebesar 20% di proyek properti Green City.
Ini membuktikan bahwa bisnis dengan hati adalah bisnis yang berkelanjutan, jelas Wildan di hadapan direksi. Seorang direktur senior, yang dulunya adalah loyalis Nyonya Siti, bertanya, "Bapak Wildan, bukankah Nona Arina sekarang adalah pesaing Anda? Mengapa Anda begitu transparan memuji strateginya?" Wildan menatap direktur itu dengan tenang. "Nona Arina adalah istri saya, dan rekan setara saya. Kami berbagi visi yang sama. Kami tidak bersaing, kami berkolaborasi. Di perusahaan ini, kita tidak lagi mengukur kesuksesan dari siapa yang paling berkuasa, tetapi dari seberapa besar dampak positif yang kita ciptakan bersama. Jika Anda melihatnya sebagai kompetitor, berarti Anda masih terjebak di pola pikir lama. Saya harap Anda bisa beradaptasi." Pernyataan Wildan itu seperti lonceng peringatan bagi seluruh jajaran, menegaskan bahwa era sistem patriarki dan intrik telah berakhir di Wiratama Group. Hubungan Arina dengan Bapak Herman dan Bei Inah juga tetap terjalin erat. Mereka adalah keluarga kedua bagi Arina, dan Wildan memperlakukan mereka dengan hormat yang tulus. Pada ulang tahun pernikahan mereka yang kedua, Wildan membawa Arina dan Aura kembali ke rumah Bapak Herman. Di sana, mereka merayakan dengan sederhana. "Kalian adalah pelabuhan terbaik yang pernah ada. Tanpa Bapak dan Bei Inah, aku mungkin tidak akan pernah berdiri di sini," kata Arina, matanya berkaca-kaca. Bapak Herman menggeleng lembut. "Nak, kami hanya meminjamkan selimut saat kamu kedinginan. Kamu yang menjahit selimut itu menjadi jubah kekuatan sendiri." "Wildan, nak, terus jaga Arina. Beri dia ruang untuk terbang. Jangan pernah mencoba memotong sayapnya lagi." "Aku janji, Pak. Dia bukan hanya istri, dia adalah kompas hidupku. Aku belajar bahwa seorang pria yang sejati tidak mengendalikan, melainkan mendukung," jawab Wildan tulus. Saat kembali ke rumah malam itu, setelah Aura tertidur, Arina dan Wildan duduk di balkon mereka, menikmati keheningan malam dan cahaya rembulan. "Aku sering memikirkan ibu," kata Wildan tiba-tiba. "Aku tahu, ia kejam, tapi aku juga mengerti ketakutannya. Aku berharap ia bisa melihat kita sekarang, Arina, bahwa aku tidak menjadi pecundang, dan kamu tidak merampas warisan. Kita justru melipat gandakannya dengan cara yang lebih baik. Ibu pasti melihat, Wildan. Dan aku yakin, dia bangga," kata Arina, menggenggam tangan Wildan. Dia pergi dengan damai, setelah memberikan restu dan pengakuan tulusnya. Itu adalah penebusan yang ia butuhkan. Arina menyandarkan kepalanya di bahu Wildan. "Aku dulu berpikir, balasan terbaik adalah melihatmu hancur. Tapi aku salah. Balasan terbaik adalah melihatmu bangkit dan berubah menjadi pria yang aku cintai. Aku bersyukur Tuhan memberiku kekuatan untuk memaafkan, dan memberimu kesempatan untuk menebus. Dan aku bersyukur Tuhan mengirimmu kembali sebagai malaikat penghukum yang justru menyelamatkan jiwaku dan perusahaanku," balas Wildan, mencium kening Arina. Mereka berdua tahu, masa lalu adalah bayangan panjang yang akan selalu mengikuti mereka. Namun, mereka tidak lagi berjalan dalam bayangan itu. Mereka berjalan berdampingan, melangkah maju menuju masa depan yang cerah, dipandu oleh cahaya kesetaraan dan cinta yang telah terbukti lebih kuat dari segala intrik dan kekejaman. Kisah Arina dan Wildan bukan lagi tentang dendam, tetapi tentang cinta yang menang melalui penebusan dan keberanian untuk membangun kembali, di atas fondasi yang lebih kuat dan abadi.